Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Bara. Dulu, aku hanyalah seonggok sampah yang dibuang di pinggir jalan. Seorang montir miskin yang bahkan jijik melihat bayanganku sendiri di cermin yang retak. Tapi siapa sangka, darah yang mengalir di tubuhku ternyata bernilai triliunan rupiah. Namun takdir itu lucu sekaligus kejam. Saat aku akhirnya memiliki dunia di genggamanku, aku justru kehilangan satu-satunya wanita yang tulus mencintaiku saat aku tidak punya apa-apa selain oli bekas di tanganku. Dengarkan kisah ini, karena mungkin kisah ini adalah cerminan dari penyesalan yang sedang mengintai hidup kalian. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Bara. Dan jika kalian bertanya apa aroma yang paling aku benci di dunia ini, jawabannya bukan bau sampah busuk atau bau bangkai binatang yang mati terlindas di aspal panas. Aroma yang paling aku benci adalah bau tubuhku sendiri. Bau itu adalah campuran abadi antara keringat dingin keputusasaan, bensin murah eceran, dan oli bekas hitam pekat yang seolah sudah meresap masuk ke dalam pori-pori kulitku hingga mengendap di tulang sumsum. Bertahun-tahun aku mencoba menggosoknya dengan sabun batangan yang kasar, sampai kulitku merah, lecet, dan perih. Tapi bau kemiskinan itu tidak pernah mau pergi dari tubuhku. Seolah takdir sudah menempelkan label permanen di jidatku bahwa aku, Bara, hanyalah seorang mahasiswa teknik sipil gagal yang nyaris di drop out karena tidak mampu membayar uang semester, dan berakhir menjadi kuli bengkel di pinggiran hutan yang sunyi. Cerita ini bermula 5 tahun yang lalu, di sebuah jalur perbatasan yang dingin antara Temanggung dan Wonosobo, tepatnya di area Kledung Pas. Kalian pasti tahu tempat itu bukan? Sebuah jalur panjang meliuk yang diapit dua gunung besar nan gagah, Sindoro dan Sumbing. Udaranya dingin menusuk tulang rusuk. Kabutnya sering turun tiba-tiba tanpa permisi, membuat jarak pandang hanya tersisa beberapa meter saja. Di sanalah aku menghabiskan masa mudaku yang suram dan kelabu. Di sebuah bengkel kayu reot berukuran 4 kali 4 meter. Dengan atap seng karatan yang sudah bocor di sana-sini, menunggu nasib baik yang tak kunjung datang. Setiap hari, rutinitasku sama saja dan membosankan. Bangun sebelum azan subuh berkumandang di kejauhan, mengambil air wudhu yang sedingin es, lalu bersujud lama sekali meminta pada Allah, agar hari ini ada setidaknya 3 atau 4 motor yang mogok di jalur ini supaya aku bisa makan nasi rames. Sungguh doa yang jahat dan egois bukan? Mendoakan orang lain celaka atau motornya rusak agar perutku bisa kenyang. Tapi itulah wajah asli kemiskinan. Ia mengubahmu menjadi monster yang pragmatis. Ia memaksamu menukar empati dengan sepiring nasi. Aku tidak punya orang tua. Mereka bilang aku ditemukan di depan panti asuhan saat bayi dengan selimut tebal. Tanpa nama, tanpa identitas. Jadi ketika aku besar dan harus keluar dari panti, aku sadar aku sendirian di dunia yang kejam ini, bertarung nyawa sendirian. Sore itu, langit Kledung Pas terlihat jauh lebih gelap dan mencekam dari biasanya. Awan hitam bergulung-gulung tebal menutupi puncak Gunung Sumbing. Seperti ombak raksasa di langit yang siap menelan bumi. Angin kencang mulai menggoyangkan pucuk-pucuk pepohonan pinus di seberang jalan, menciptakan suara desau yang menyeramkan seperti bisikan hantu hutan yang sedang marah. Jam di dinding bengkel yang mati jarumnya menunjuk angka 5 sore. Tapi rasanya suasana sudah seperti jam 8 malam. Gelap, pekat, dan dingin. Pak Darto, pemilik bengkel tempatku menumpang tidur dan bekerja, sudah pulang lebih dulu karena istrinya sakit keras. Tinggallah aku sendiri, duduk di bangku kayu panjang yang penuh noda hitam oli, sambil menatap nanar ke arah jalan aspal yang mulai basah oleh gerimis. Perutku berbunyi nyaring. Sejak pagi hanya segelas kopi sachet encer dan 2 gorengan dingin yang masuk ke lambungku. Rasanya perih, melilit. Tapi aku sudah terbiasa bersahabat dengan rasa lapar. Rasa lapar adalah alarm alami yang menjagaku tetap sadar bahwa aku harus bekerja lebih keras.
Meskipun rasanya dunia tidak pernah memberiku kesempatan untuk bernapas lega barang sejenak. Tiba-tiba, hujan turun dengan sangat deras. Bukan hujan rintik yang romantis seperti di film-film, melainkan hujan badai yang marah. Air tumpah dari langit seperti air bah, disertai kilatan petir yang menyambar-nyambar membelah langit. Suara guntur menggelegar, membuat atap seng bengkelku bergetar hebat seakan mau runtuh. Aku buru-buru menutup pintu kayu bengkel yang sudah lapuk agar air tidak membasahi peralatan kerjaku. Kunci Inggris, obeng, dan tang adalah nyawaku. Kalau mereka berkarat, tamatlah riwayatku. Aku tidak bisa kerja. Aku duduk memeluk lutut di pojokan ruangan. Ditemani lampu bohlam 5 watt yang berkedip-kedip redup karena tegangan listrik yang tidak stabil. Dinginnya udara pegunungan mulai menembus jaket denim lusuhku yang sudah sobek di bagian sikunya. Aku memejamkan mata, mencoba tidur untuk melupakan lapar yang semakin menggila. Dalam hati aku bergumam lirih, "Ya Allah, apakah hidupku akan berakhir seperti ini selamanya? Menjadi tikus bengkel yang mati kedinginan tanpa ada yang menangisi. Apakah tidak ada sedikit pun cahaya untukku di masa depan nanti?" Namun, takdir punya cara lucu dan tak terduga untuk menjawab doa hambanya. Di tengah deru hujan yang memekakkan telinga, aku mendengar suara lain. Suara klakson panjang yang terdengar panik dan ketakutan. Tiit, tiit. Suara itu menyayat kesunyian di antara gemuruh hujan. Aku membuka mata. Siapa orang gila yang berkendara di badai seburuk ini? Dengan langkah malas dan tubuh menggigil, aku mengintip dari celah jendela kayu yang berlubang dimakan rayap. Di sana, sekitar 20 meter dari bengkel, sebuah mobil sedan berwarna putih berhenti tepat di bahu jalan. Lampu depannya menyorot tajam menembus hujan. Tapi mesinnya sepertinya mati total. Itu bukan mobil biasa. Bahkan dari jarak sejauh ini, di bawah guyuran hujan lebat, aku tahu itu mobil mahal. Mobil Eropa yang harganya mungkin setara dengan harga nyawaku dikali 1000. Atau bahkan lebih. Aku bimbang. Haruskah aku keluar? Hujan ini bisa membuatku sakit demam. Dan jika aku sakit, aku tidak bisa kerja. Artinya aku tidak makan. Tapi nuraniku, atau mungkin sisa-sisa kemanusiaanku yang belum mati oleh kerasnya hidup, berteriak lantang. Bagaimana jika di dalam sana ada orang tua yang serangan jantung, atau ibu hamil yang mau melahirkan, atau keluarga yang butuh pertolongan? Aku menyambar payung butut yang jeruji besinya sudah patah satu, lalu berlari menerobos hujan badai. Air dingin langsung menghantam wajahku, menusuk kulit seperti jarum es. Aku berlari kecil menghampiri mobil mewah itu. Sepatuku yang solnya sudah tipis langsung basah kuyup kemasukan air lumpur. Saat aku sampai di samping jendela pengemudi, kaca mobil itu gelap sekali. Kaca film mahal yang tidak bisa dilihat dari luar. Aku mengetuk kaca itu pelan. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang menderu. Aku mengetuk lagi, lebih keras, sambil berteriak melawan suara hujan. "Permisi, ada yang bisa saya bantu? Mobilnya mogok ya?" Masih hening. Mobil itu berguncang sedikit, seperti ada orang yang gemetar ketakutan di dalamnya. Aku sadar, siapapun di dalam sana pasti sedang dilanda teror. Bayangkan saja, mogok di tengah hutan pinus yang sepi, gelap gulita, hujan badai. Lalu tiba-tiba didatangi pria tak dikenal yang wajahnya mungkin terlihat seperti preman karena penuh noda oli. Aku mencoba menunduk, mendekatkan wajahku ke kaca yang gelap itu. Berusaha tersenyum sebisa mungkin meski gigiku gemeretuk kedinginan. "Jangan takut, Mbak atau Mas. Saya montir dari bengkel sebelah sana. Saya cuma mau bantu. Sumpah saya orang baik." Perlahan, sangat perlahan, kaca jendela itu turun sekitar 5 cm. Dan saat itulah, waktu seolah berhenti berputar. Nafasku tertahan di tenggorokan. Aroma parfum mahal yang lembut, seperti wangi bunga melati dan vanila yang elegan, menyeruak keluar bercampur dengan bau tanah basah dan hujan. Dari celah sempit itu, aku melihat sepasang mata.
Mata yang paling indah sekaligus paling menyedihkan yang pernah aku lihat seumur hidupku. Mata itu bulat, bening, tapi basah oleh air mata yang mengalir deras. Pemilik mata itu adalah seorang perempuan muda, mungkin seusia denganku. Wajahmu pucat pasi, bibirmu gemetar, dan dia mencengkeram setir mobil dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia menatapku dengan tatapan waspada, seperti rusa terluka yang terpojok oleh pemburu jahat. "Tolong!" Suaramu lirih, nyaris tak terdengar. Gemetar hebat karena tangis. Mesinnya mati mendadak. Pintunya terkunci otomatis. Saya takut sekali. Aku melihat sekeliling. Jalanan sepi melompong. Tidak ada kendaraan lain yang lewat satupun. Hutan di kiri kanan kami tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan apa saja yang lengah. "Tenang ya Mbak," kataku, berusaha terdengar meyakinkan dan gagah. Meski aku sendiri menggigil kedinginan. "Coba Mbak buka kuncinya dari dalam. Kalau tidak bisa, biar saya cek mesinnya dulu. Boleh saya buka kap depannya?" Wanita itu ragu sejenak. Dia menatapku dari atas ke bawah. Melihat kaos oblongku yang basah kuyup menempel di badan, celana jansku yang kotor penuh lumpur, dan tangan hitamku yang memegang payung rusak. Tatapan yang sudah sering aku terima dari orang-orang kaya. Tatapan jijik, tatapan curiga, tatapan merendahkan. Biasanya aku akan marah atau tersinggung. Tapi kali ini entah kenapa, melihat ketakutan yang begitu dalam di matanya, aku tidak merasa marah. Aku justru merasa kasihan. Ternyata uang miliaran dan mobil mewah tidak bisa melindungimu dari rasa takut sendirian di tengah hutan rimba. Dia mengangguk pelan. Terdengar bunyi klik dari dalam kabin, dan kap mesin depan sedikit terbuka. Aku segera bergerak ke depan mobil. Hujan semakin gila. Angin menampar-nampar wajahku tanpa ampun. Aku mengangkat kap mesin yang berat itu. Di bawah sinar lampu jalan yang remang-remang, aku memeriksa mesin mobil canggih itu. Ruwet. Ini bukan mesin kijang tua atau kari yang biasa aku bongkar dengan mata tertutup. Ini mesin komputerisasi yang canggih. Kabel-kabelnya rumit. Tertutup cover plastik yang rapi dan bersih. Tapi aku mahasiswa teknik mesin. Meski nasibku buruk dan hampir di drop out, otakku masih jalan. Aku meraba bagian aki dan alternator. Panas. Sangat panas. Jari tanganku hampir melepuh menyentuhnya. Sepertinya sistem kelistrikannya korslet karena terkena cipratan air atau mungkin overheat karena dipaksa menanjak terus-menerus di jalur pegunungan ini. Aku kembali ke samping jendela pengemudi, mencondongkan badan agar suaraku terdengar. "Mbak, ini sepertinya kelistrikannya kena. Tidak bisa diperbaiki di sini, apalagi hujan deras begini. Alat saya di bengkel semua. Butuh alat khusus buat ngecek ini." Wajah wanita itu semakin pucat seperti mayat. Dia mulai menangis lagi. Air matanya jatuh satu persatu, merusak bedak halusnya yang mahal. Lalu saya harus bagaimana? Isaknya pilu. Saya tidak mau diam di sini. Gelap. Saya takut. "Tolong saya Mas. Tolong." Kata tolong itu menghantam dadaku dengan keras. Belum pernah ada orang kaya, wanita cantik pula, yang memohon padaku seperti ini. Biasanya akulah yang memohon agar dibayar jasaku, atau memohon agar tidak diusir dari kontrakan. Bengkel saya cuma 20 meter di sana. "Mbak." Aku menunjuk gubuk reotku yang lampunya berkedip menyedihkan di kejauhan. Memang tempatnya jelek, kotor, dan tidak layak buat orang sekelas Mbak. Tapi setidaknya ada atapnya, ada lampunya, dan kering. Mbak bisa nunggu di sana sambil saya coba akali mobilnya. Atau Mbak mau nunggu di dalam mobil sendirian sampai besok pagi? Sinyal di sini susah Mbak. Tidak ada sinyal sama sekali. Dia terdiam. Matanya beralih dari wajahku yang basah ke arah bengkel gelap itu. Lalu kembali ke wajahku. Pergulatan batin terlihat jelas di wajah cantiknya. Memilih antara percaya pada orang asing yang terlihat gembel seperti aku, atau bertahan sendirian di dalam mobil di tengah hutan angker yang gelap. Akhirnya, dia mematikan lampu kabin mobil. Dia mengambil tas tangannya, lalu membuka pintu.
Begitu dia melangkah keluar, angin kencang langsung menyambar tubuhnya yang ramping. Dia hanya mengenakan blus tipis berbahan sutra dan celana bahan yang modis. Pakaian orang kota yang tidak siap menghadapi ganasnya alam pegunungan di malam hari. Dia langsung menggigil hebat. Giginya beradu. Tanpa sadar, refleksku bekerja. Aku mengulurkan payung bututku untuk memayunginya. Membiarkan tubuhku sendiri dihajar hujan sepenuhnya. Biarlah aku yang basah. Kulitku sudah tebal. Pikirku. Mari mbak, hati-hati jalannya licin. Banyak lumut. Kataku memperingatkan. Dia berjalan di sampingku. Setengah berlari kecil menghindari genangan air lumpur. Aroma parfumnya kembali tercium. Kali ini lebih kuat karena jarak kami sangat dekat. Rasanya aneh. Aku, Bara, si montir miskin yang bau oli dan keringat, berjalan bersisian dengan bidadari yang sepertinya salah jatuh dari langit. Sepatu hak tingginya kesulitan menapak di tanah berbatu halaman bengkelku yang tidak rata. Au! Dia memeki kecil saat kakinya tergelincir lumpur licin. Hampir saja dia jatuh terjungkal ke dalam kubangan air keruh. Dengan sigap, tangan kiriku yang bebas menyambar lengannya. Kulitnya halus dan dingin seperti porselen. Tanganku yang kasar, kapalan, dan penuh bekas luka goresan besi mencengkeram lengan itu. Menahannya agar tetap tegak. Maaf mbak, pegang lengan saya saja. Kataku kaku. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena cinta, tapi karena takut mengotori bajunya yang mahal. Dia tidak menolak. Tangan halusnya mencengkeram lengan jaket basahku erat-erat. Seolah aku adalah satu-satunya tiang pegangan di dunia yang runtuh ini. Kami berjalan tertatih-tatih menuju bengkel. Sesampainya di dalam, aku segera mempersilakan dia duduk di satu-satunya kursi plastik yang ada. Kursi itu sebenarnya agak berdebu. Jadi aku buru-buru mengelapnya dengan kain lap yang, tidak terlalu bersih juga. Tapi setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali. Silakan duduk mbak. Maaf tempatnya seperti kandang kambing. Inilah istana saya. Dia duduk dengan canggung. Memeluk tas mewahnya di dada seakan itu perisai pelindung. Matanya menyapu sekeliling ruangan bengkel yang penuh dengan ban bekas, kaleng oli yang berserakan, dan poster-poster motor tua yang sudah sobek di dinding kayu. Dia tampak sangat kontras dengan tempat ini. Seperti meletakkan berlian murni di tumpukan jerami kotor. Aku berdiri di dekat pintu, menjaga jarak agar bau badanku tidak mengganggunya. Sambil memeras ujung jaketku yang basah kuyup, air menetes deras ke lantai tanah. Suasana hening dan canggung. Hanya suara hujan yang menghantam atap seng yang mengisi kekosongan di antara kami. Terima kasih. Bisiknya pelan, tanpa menatapku. Suaranya masih terdengar trauma. Sama-sama. Mbak tunggu sebentar ya. Saya buatkan teh hangat dulu. Cuma ada teh celup biasa sih. Bukan teh mahal seperti di kafe kota. Kataku mencoba ramah. Aku berbalik menuju pojok ruangan tempat kompor gas kecilku berada. Saat aku menyalakan api untuk menjerang air, aku bisa merasakan matanya menatap punggungku. Ada rasa hangat menjalar di dadaku yang bukan berasal dari api kompor, melainkan dari kesadaran bahwa ada manusia lain di gubuk sepi ini. Inilah awal dari segalanya. Awal dari pertemuan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Awal dari dosa manis yang akan menghancurkan hidupku. Dan hidupnya. Jika saja aku tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin malam itu aku akan membiarkan dia tetap di dalam mobilnya. Atau mungkin, aku akan tetap menolongnya. Karena hati bodohku ini memang selalu mencari cara untuk terluka lagi dan lagi. Di luar, petir kembali menyambar, menerangi wajahku yang terpantul di panci aluminium penyok. Wajah seorang pemuda miskin yang tidak tahu bahwa di dalam dompet lusuhnya yang tipis tersimpan sebuah rahasia besar. Sebuah kunci yang bisa mengguncang dunia bisnis di ibu kota. Rahasia tentang siapa aku sebenarnya. Rahasia yang bahkan aku sendiri sudah lupa. Air mendidih. Aku menuangnya ke dalam gelas belimbing yang retak di bibirnya. Asap mengepul, membawa aroma melati yang menenangkan. Aku membawa gelas itu padanya dengan hati-hati. Minum dulu mbak, biar tidak masuk angin.
Dia mendongak. Untuk pertama kalinya. Di bawah cahaya lampu bohlam yang remang. Mata kami bertemu dalam waktu yang lama. Dan di detik itu, di tengah suara hujan kledung pas yang menderu ganas, aku tahu satu hal. Aku sudah jatuh. Jatuh sejatuh-jatuhnya ke dalam jurang yang tidak berdasar. Siapa nama kamu? Tanyanya tiba-tiba. Bara. Jawabku singkat. Namaku Alina. Katanya sambil menerima gelas teh itu. Jari telunjuk kami bersentuhan sekilas. Seperti ada sengatan listrik ribuan volt yang menyambar tubuhku. Alina. Nama yang indah. Nama yang kelak akan aku sebut dalam setiap doa dan setiap kutukan di sisa hidupku yang penuh penderitaan. Tapi malam itu, dia hanyalah gadis kota yang tersesat dan butuh pertolongan. Dan aku hanyalah montir miskin yang kebetulan ada di sana. Kami belum tahu bahwa benang takdir sedang mengikat leher kami perlahan-lahan. Bersiap untuk mencekik kami dengan kenyataan yang menyakitkan. Kenyataan bahwa dunia kami terlalu berbeda. Malam itu waktu berjalan sangat lambat di Kledung Pas. Di luar hujan badai masih mengamuk seperti raksasa yang sedang tantrum. Memukuli dinding kayu bengkelku tanpa ampun. Tapi anehnya, di dalam ruangan sempit berukuran 4x4 meter ini, terasa ada kehangatan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Bukan hangat karena api kompor yang menyala biru. Bukan juga hangat karena teh melati murah yang uapnya mengepul di udara. Tapi kehangatan karena keberadaan manusia lain. Alina duduk di sana. Di atas kursi plastikku yang kakinya sudah goyah. Kedua tangannya yang putih mulus melingkari gelas belimbing yang panas. Mencari kehangatan. Dia sudah berhenti menangis. Tapi sisa-sisa air mata masih menggenang di pelupuk matanya. Membuat bola matanya berkilauan seperti danau di pagi hari. Dia terlihat sangat rapuh. Sangat kontras dengan pakaian mahalnya yang berharga jutaan rupiah. Aku duduk di lantai beralaskan tikar pandan yang sudah robek di bagian pinggirnya. Menjaga jarak sopan darinya. Aku tidak berani duduk sejajar dengannya. Bukan karena aku takut. Tapi karena aku sadar diri. Bau oli di bajuku bisa membuatku mual. Alina, kenapa kamu tinggal di tempat seperti ini, Bara? Tanyanya tiba-tiba. Memecah keheningan yang hanya diisi suara jangkrik dan hujan. Aku tersenyum kecut. Mengambil sebatang rokok kretek tapi urung menyalakannya, karena tidak ingin asapnya mengganggunya. Karena cuma di sini saya diterima, Mbak. Jawabku jujur. Di kota, orang miskin seperti saya cuma dianggap polusi. Di sini, di tengah hutan ini, pohon pinus tidak pernah bertanya berapa isi dompet saya. Kabut tidak pernah mengejek baju saya yang bolong. Alam menerima saya apa adanya. Alina terdiam mendengar jawabanku. Dia menatapku lamat-lamat, seolah sedang mencari kebohongan di wajahku. Tapi dia tidak akan menemukannya. Karena mataku adalah mata orang yang sudah lelah berpura-pura bahagia. Kamu beruntung. Gumamnya lirih, hampir seperti bisikan. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang. Beruntung. Mbak bilang saya beruntung. Mbak lihat atap itu. Aku menunjuk atap seng yang meneteskan air hujan ke dalam ember plastik di pojok ruangan. Mbak lihat lantai tanah ini. Saya makan kadang sehari sekali. Saya tidak punya masa depan. Dan Mbak yang punya mobil mewah. Baju bagus. Wajah cantik. Bilang saya beruntung. Dunia memang terbalik ya. Alina meletakkan gelas tehnya di meja kerja yang penuh paku. Dia menatapku tajam. Ada kilatan amarah bercampur kepedihan di sana. Setidaknya kamu bebas, Bara. Katanya dengan nada menekan. Kamu bisa memilih mau tidur jam berapa. Mau makan apa meski cuma sedikit. Mau pergi kemana. Kamu punya kendali atas hidup kamu sendiri. Sedangkan aku, suaranya tercekat. Dia menarik napas panjang. Seolah ada batu besar yang menghimpit dadanya. Aku hidup di sangkar emas, Bara. Lanjutnya, semua orang melihatku berkilauan. Mereka pikir aku putri raja yang bahagia. Tapi nyatanya aku cuma boneka. Ayahku mengatur segalanya. Dari mulai sekolahku, jurusan kuliahku, pakaianku, sampai dengan siapa aku harus menikah.
Kata menikah itu keluar dengan nada benci yang begitu dalam. Aku terdiam, menyimak curahan hati seorang putri konglomerat yang tersesat di gubuk montir miskin. Ternyata benar kata orang bijak. Orang kaya punya masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Dan orang miskin punya masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan uang. Aku kabur karena besok malam adalah acara pertunanganku. Katanya lagi. Air mata kembali menetes di pipinya. Ayahku ingin menjodohkanku dengan anak rekan bisnisnya. Pria yang sombong, kasar, dan hanya peduli pada saham perusahaan. Aku tidak mau bara. Aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku melayani pria yang tidak aku cintai. Rasanya lebih baik mati kedinginan di hutan ini daripada harus pulang ke rumah mewah itu. Mendengar itu, dadaku terasa sesak. Ada rasa senasib sepenanggungan yang aneh. Kami berdua adalah orang buangan. Aku dibuang oleh kemiskinan. Dia dibuang oleh kekayaan. Malam itu, di bawah lampu bohlam yang redup, dua jiwa yang kesepian saling bertemu dan berbagi luka. Sudahlah Mbak, kataku pelan. Mencoba menghibur. Hidup memang kadang lucu. Yang di bawah ingin ke atas. Yang di atas ingin terjun ke bawah. Malam ini Mbak istirahat saja di sini. Meski tikarnya keras dan bantalnya apek. Setidaknya di sini tidak ada yang memaksa Mbak menikah. Alina tersenyum tipis. Senyum pertama yang kulihat malam itu. Dan demi Allah, itu adalah senyum terindah yang pernah mampir di gubuk buruk rupa ini. Senyum yang membuat jantungku berdetak tidak karuan. Terima kasih Bara. Ucapnya tulus. Malam semakin larut. Hujan perlahan reda menyisakan gerimis halus. Alina tertidur di kursi plastik dengan posisi duduk menyandar ke dinding kayu. Dia memeluk tasnya erat-erat. Wajahnya terlihat damai saat tidur. Tanpa beban. Tanpa topeng sandiwara. Aku mengambil jaket tebalku yang lain. Jaket jatah dari himpunan mahasiswa dulu yang jarang kupakai. Lalu menyelimuti tubuhnya pelan-pelan. Maaf ya Mbak. Cuma ini yang saya punya. Bisikku. Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku duduk menjaga di depan pintu. Menatap kegelapan hutan pinus. Pikiranku melayang jauh. Teringat pada dompet tipisku. Di sana, terselip sebuah foto usang berwarna hitam putih. Foto seorang anak laki-laki kecil berusia 5 tahun yang sedang digendong oleh seorang wanita cantik di depan sebuah rumah megah bergaya kolonial. Anak itu adalah aku. Tapi aku tidak ingat siapa wanita itu. Pihak panti asuhan bilang foto itu ada di saku selimutku saat aku ditemukan. Seringkali aku bertanya pada Allah, siapa aku sebenarnya? Kenapa aku dibuang? Apakah aku anak haram? Apakah orang tuaku sangat miskin sampai tidak sanggup memberiku makan? Tapi melihat foto itu, melihat baju bagus yang kupakai di foto itu, sepertinya aku bukan berasal dari keluarga miskin. Lalu kenapa? Kenapa aku berakhir menjadi sampah di Kledung Pas ini? Lamunanku buyar saat mendengar suara ayam hutan berkokok. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Kabut tebal menyelimuti pegunungan. Udara pagi terasa sangat segar namun dingin. Alina terbangun. Dia menggeliat pelan. Lalu kaget saat menyadari di mana dia berada. Namun kepanikan itu hilang saat melihatku sedang sibuk mengotak-atik mesin mobilnya di halaman bengkel. Sejak subuh tadi aku sudah bangun. Mencoba sebisa mungkin mengakali sistem kelistrikan mobil mewahnya dengan alat seadanya. Aku menjamper beberapa kabel. Membersihkan busi yang basah. Dan berdoa pada Allah agar mesin ini mau menyala. Pagi Mbak. Sapaku tanpa menoleh. Tanganku hitam penuh oli. Pagi Bara. Balasnya dengan suara serak khas bangun tidur. Kamu sedang apa? Lagi mencoba membangunkan putri tidur ini. Jawabku menepuk kap mobil. Aku masuk ke kursi pengemudi. Memutar kunci kontak. Jantungku berdebar. Cekrek. Cekrek. Brum. Mesin mobil itu meraung halus. Hidup. Alhamdulillah. Aku menghela napas lega. Aku berhasil. Menyala. Teriak Alina girang. Dia berlari kecil menghampiriku. Wajahnya berseri-seri. Lupa kalau dia sedang berada di bengkel kumuh. Spontan. Dia memegang kedua lenganku. Terima kasih Bara.
Kamu hebat sekali. Sentuhan itu membuatku kaku. Aku buru-buru menarik tanganku. Takut olinya menempel di kulit halusnya. Sama-sama Mbak. Tapi ini cuma sementara. Kabelnya saya sambung darurat. Nanti kalau sudah sampai kota, Mbak harus langsung bawa ke bengkel resmi. Jangan dipakai ngebut. Senyum di wajah Alina perlahan memudar. Dia sadar. Mobil yang menyala artinya perpisahan. Artinya dia harus kembali ke realita. Kembali ke masalahnya. Berapa bara? Tanyanya sambil membuka dompet. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah dan biru. Jumlahnya banyak. Mungkin jutaan. Ini buat kamu. Ambil semua. Ini bahkan belum cukup buat membalas kebaikan kamu semalam. Aku menatap uang itu. Uang yang bisa membuatku makan enak selama 2 bulan. Uang yang bisa buat bayar tunggakan kuliahku. Uang yang sangat aku butuhkan. Tapi harga diriku terusik. Aku mundur selangkah. Menggeleng tegas. Simpan uangmu Nona. Kataku dingin. Kenapa? Tanyanya bingung. Ini kurang. Aku bisa ambil lagi di ATM nanti. Bukan soal kurang atau lebih. Tegasku. Saya bantu Mbak karena Mbak manusia yang butuh pertolongan. Bukan karena Mbak dompet berjalan. Saya memang miskin Mbak. Saya butuh uang. Tapi saya tidak jual kemanusiaan saya. Kalau saya terima uang itu, apa bedanya saya dengan orang-orang yang menilai Mbak cuma dari harta ayah Mbak? Alina tertegun. Tangannya yang memegang uang gemetar. Dia menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Kagum, malu, dan merasa bersalah. Perlahan dia memasukkan kembali uang itu ke dalam tasnya. Maafkan aku Bara. Aku tidak bermaksud merendahkanmu. Ucapnya tulus. Dia melangkah mendekatiku. Jarak kami sangat dekat. Dia menatap mataku dalam-dalam. Kamu orang baik Bara. Terlalu baik buat dunia yang jahat ini. Aku tidak akan melupakanmu. Tidak akan pernah. Dia berbalik. Masuk ke dalam mobilnya. Sebelum menutup pintu, dia menatapku sekali lagi. Ada keraguan di sana. Seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Atau mungkin ingin mengajakku pergi. Tapi logika menahannya. Hati-hati di jalan Mbak. Ucapku sambil melambaikan tangan kaku. Kaca jendela naik perlahan. Menutup wajah cantiknya dari pandanganku. Mobil putih itu mulai bergerak perlahan. Meninggalkan halaman bengkelku yang becek. Menjauh menembus kabut pagi Kledung Pas. Membawa serta kehangatan semalam. Dan meninggalkan aku kembali pada kesepian yang dingin. Aku berdiri mematung di pinggir jalan sampai mobil itu hilang di tikungan. Rasanya ada separuh jiwaku yang ikut pergi bersamanya. Bodoh. Rutuku dalam hati. Baru kenal semalam kok sudah baper. Sadar Bara. Kamu itu cuma montir. Dia itu putri raja. Aku membalikan badan hendak masuk kembali ke bengkel. Namun langkahku terhenti. Mataku menangkap sesuatu yang berkilau di tanah. Tepat di tempat Alina tadi berdiri saat hendak masuk mobil. Sebuah gelang. Gelang emas putih dengan liontin kecil berbentuk huruf A, pasti jatuh saat dia merogoh tasnya tadi. Aku memungut gelang itu. Dingin dan berat. Ini pasti mahal sekali. Aku berniat menyusulnya. Tapi motor bututku tidak mungkin mengejar mobil sport itu. Saat aku sedang menimang gelang itu, tiba-tiba sebuah mobil SUV hitam besar dengan kaca gelap berhenti mendadak di depan bengkelku. Ban mobil itu berdecit keras di aspal. Pintu mobil terbuka kasar. Keluar 2 orang pria berbadan tegap memakai jas hitam rapi dan kacamata hitam. Di telinga mereka tertempel alat komunikasi. Wajah mereka keras dan tidak bersahabat. Mereka bukan pelanggan yang mau ganti oli. Insting jalananku berteriak bahaya. Salah satu pria itu menghampiriku. Dia tidak melihat gelang yang buru-buru aku masukkan ke saku celana. Dia langsung menyodorkan sebuah foto ke depan wajahku. Hei kamu, montir. Bentaknya kasar. Kamu lihat wanita ini lewat sini tidak? Aku melihat foto itu. Itu foto Alina. Jantungku berdegup kencang. Siapa mereka? Apakah mereka orang suruhan ayahnya yang mau menjemput paksa? Atau orang jahat yang mau menculiknya? Belum sempat aku menjawab.
Pria satu lagi yang berdiri di dekat mobil berteriak pada temannya. "Bos, lihat ini." Pria itu menunjuk ke tanah berlumpur. Ke bekas jejak ban mobil sedan Alina yang masih basah dan segar. Pola tapak bannya sangat khas. Ban mobil sport mahal. Tidak mungkin ban mobil pick-up sayur yang biasa lewat sini. Jejaknya masih baru. Teriak pria itu. Dia pasti belum jauh. Pria di depanku menarik kerah bajuku kasar. Sampai aku tercekik dan kakiku jinjit. Bau rokok mahal tercium dari napasnya. "Jangan bohong kamu gembel. Kamu pasti lihat dia kan? Ke arah mana dia pergi? Jawab atau aku bakar bengkel busuk ini." Aku menelan ludah. Nyaliku ciut. Tapi bayangan wajah Alina yang menangis ketakutan semalam terlintas di benakku. Kalau aku kasih tahu, dia akan kembali ke sangkar emas itu. Kembali menderita. "Saya tidak lihat siapa-siapa, Pak." Jawabku berbohong. Suaraku gemetar tapi mataku menatap tajam. "Saya baru bangun tidur. Itu bekas jejak mobil pelanggan kemarin sore." Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Rasanya panas dan perih. Sudut bibirku robek dan berdarah. Tubuhku terhuyung ke belakang menabrak tumpukan ban bekas. "Bohong!" teriak pria itu. Dia mengangkat kakinya hendak menendangku. Tapi tiba-tiba, temannya berteriak lagi. Kali ini suaranya terdengar lebih kaget dan panik. Bukan karena jejak ban, tapi karena dia melihat sesuatu di meja kerjaku. "Tunggu. Jangan pukul dia dulu. Lihat ini." Pria yang memukulku berhenti. Dia menoleh. Temannya sedang memegang dompet lusuhku yang tergeletak di meja. Dompet yang tadi aku keluarkan saat melamun. Dan sialnya, foto masa kecilku terjatuh keluar dari dompet itu. Pria itu memungut foto hitam putih usang itu dengan tangan gemetar. Dia menatap foto itu, lalu menatap wajahku, lalu menatap foto itu lagi. Wajah sangarnya berubah pucat pasi, seperti melihat hantu. "Ya Tuhan!" bisiknya horor. Ciri-cirinya sama. Tanda lahir di leher itu. Dan foto ini. Bos besar mencarinya selama 20 tahun. Dia berjalan mendekatiku yang masih tersungkur di tanah memegangi pipi yang bengkak. Dia menatapku bukan dengan kemarahan lagi, tapi dengan tatapan tidak percaya. Tatapan hormat sekaligus takut. "Siapa nama kamu, Nak?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku bingung. Sakit di pipiku tidak seberapa dibanding rasa bingungku. Kenapa mereka peduli dengan namaku? "Bara." Jawabku singkat sambil meludah darah. Kedua pria itu saling berpandangan. Hening sejenak. Angin hutan berhembus kencang, membawa firasat bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah detik ini. Hening. Keheningan yang mencekam tiba-tiba menyelimuti pelataran bengkel reotku. Semenit yang lalu, suara bentakan dan tamparan keras masih berdenging di telingaku. Tapi sekarang, suara angin hutan Kledung Pas terdengar sangat jelas. Seolah alam semesta sedang menahan napas menyaksikan lelucon takdir yang sedang dimainkan di depan mataku. Pria berjas hitam yang tadi menamparku sampai bibirku pecah, kini melakukan hal yang membuat akal sehatku seakan putus. Dia mundur 2 langkah. Wajah sangarnya yang tadi penuh amarah, kini berubah total, pucat, berkeringat dingin, dan dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Perlahan, lututnya menekuk. Dia berlutut di atas tanah becek yang bercampur oli dan lumpur. Kepalanya menunduk dalam-dalam, persis seperti seorang budak yang menghadap rajanya. Temannya yang memegang foto masa kecilku juga melakukan hal yang sama. Tangannya gemetar hebat saat memegang lembaran foto hitam putih yang sudah kucel itu, seolah dia sedang memegang bom waktu yang siap meledak. "Maafkan kelancangan hamba, Tuan Muda." Suara pria yang menamparku bergetar hebat. "Hamba pantas mati. Hamba tidak mengenali wajah Tuan Muda. Hamba telah menyentuh fisik Tuan Muda. Bunuh hamba, Tuan." Aku ternganga. Rasa sakit di pipiku yang bengkak mendadak hilang digantikan rasa bingung yang luar biasa. Apa-apaan ini? Apakah ini lelucon orang kaya? Atau mereka salah minum obat? "Hei, kalian gila ya?" teriakku sambil mundur sampai punggungku menabrak dinding kayu bengkel. "Siapa yang kalian panggil Tuan Muda?" "Saya Bara."
montir gembel. Bangun kalian. Jangan main-main sama saya. Tapi mereka tidak bergerak. Masih bersujud di lumpur. Hujan gerimis mulai turun lagi, membasahi jas mahal mereka. Tanda lahir itu. Pria yang memegang foto mengangkat wajahnya sedikit. Matanya menatap leherku dengan takut-takut. Tanda lahir berbentuk bulan sabit di leher kiri Tuan. Dan foto ini. Foto Tuan saat digendong nyonya besar di depan mensyahan utama 20 tahun lalu. Tidak salah lagi. Tuan adalah Elang. Pewaris tunggal keluarga Dirgantara yang hilang saat kerusuhan tahun 98. Dirgantara. Nama itu menghantam kepalaku seperti palu godam. Siapa yang tidak tahu nama Dirgantara? Keluarga konglomerat pemilik separuh gedung pencakar langit di Jakarta. Pemilik maskapai penerbangan. Tambang batu bara. Dan ribuan hektar perkebunan sawit. Nama yang sering muncul di berita televisi yang aku tonton di warung kopi. Nama yang sangat jauh. Sangat tinggi. Tak tersentuh oleh manusia rendahan sepertiku. Kalian salah orang. Kataku tegas. Meski hatiku mulai goyah. Namaku Bara. Aku anak panti asuhan. Pergi kalian. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam panjang lain muncul dari tikungan jalan. Mobil ini jauh lebih mewah dari SUV yang mereka bawa. Rolls-Royce Phantom hitam mengkilat berhenti tepat di depan bengkel kumuhku. Bagaikan kapal pesiar yang mendarat di kubangan kerbau. Seorang pria tua berambut putih, mengenakan setelan jas abu-abu yang sangat rapi, keluar dari pintu belakang. Dia berjalan menggunakan tongkat kayu eboni. Wajahnya keriput tapi matanya tajam seperti mata burung elang. Dia berjalan perlahan menghampiriku, mengabaikan sepatu kulit mahalnya yang tenggelam dalam lumpur. Dua pengawal yang bersujud itu segera minggir memberi jalan. Pak Baskara, Tuan muda sudah ditemukan. Lapor salah satu pengawal dengan suara tercekat. Pria tua bernama Baskara itu berhenti tepat di depanku. Dia menatapku dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tatapannya meneliti setiap inci wajahku. Matanya berhenti lama di mataku. Lalu turun ke leherku. Tangannya yang keriput dan bergetar terulur. Menyentuh pipiku yang lebam bekas tamparan. Sentuhannya dingin tapi lembut. Elang. Bisiknya. Suaranya pecah. Air mata menetes dari mata tuanya yang rabun. Akhirnya, kakek menemukanmu. Cucu bodohku. Kemana saja kamu selama ini nak? Detik itu, benteng pertahananku runtuh. Bukan karena aku percaya aku kaya. Tapi karena tatapan pria tua itu. Tatapan rindu yang begitu dalam. Tatapan seorang kakek yang kehilangan harapan hidupnya. Dan entah kenapa, jantungku berdesir sakit. Ada memori samar di kepalaku. Memori tentang aroma tembakau pipa yang sama seperti aroma tubuh pria tua ini. Ayo pulang. Nak, tempatku bukan di sini, katanya tegas. Tapi, bengkel saya, pelanggan saya, dan Alina. Nama Alina terucap begitu saja dari mulutku. Aku teringat gadis itu. Gadis yang baru saja pergi. Jangan pedulikan sampah di sini. Potong Baskara dingin. Nada suaranya berubah drastis saat melihat sekeliling bengkelku. Dan soal wanita itu, lupakan. Fokusmu sekarang adalah kembali menjadi Dirgantara. Kamu harus memimpin imperium bisnis keluarga. Ayahmu sedang sekarat di rumah sakit di Singapura. Dia menunggumu untuk menutup mata dengan tenang. Sekarat. Kata itu membuatku lemas. Tanpa menunggu persetujuanku, Baskara memberi kode. Dua pengawal tadi langsung berdiri. Mereka memegang lenganku. Kali ini bukan dengan kasar, tapi dengan sangat hormat namun memaksa. Mereka menuntunku masuk ke dalam mobil mewah itu. Tunggu, Pak. Jaket saya. Foto saya. Teriakku panik saat didorong masuk ke jok kulit yang empuknya luar biasa. Nanti kami belikan pabrik jaketnya sekalian kalau Tuan mau. Jawab pengawal itu sambil menutup pintu mobil dengan lembut namun pasti. Bunyi kedap udara terdengar saat pintu tertutup. Suara hujan di luar hilang seketika. Digantikan oleh kesunyian kabin yang beraroma kulit mahal dan lavender. AC mobil berhembus sejuk. Musik klasik mengalun pelan. Mobil mulai bergerak.
Aku menempelkan wajahku ke kaca jendela, menatap bengkel reotku yang semakin mengecil di kejauhan. Bengkel tempat aku menangis, tertawa, dan bertahan hidup selama 5 tahun ini. Bengkel tempat semalam aku meminum teh hangat bersama Alina. Alina, apakah kamu tahu bahwa montir yang kamu tinggalkan ini sedang diculik oleh takdir menuju dunia yang mungkin sama kejamnya dengan duniamu? Mobil melaju kencang meninggalkan kawasan Kledung Pas, menuruni jalanan berkelok menuju arah Magelang dan Yogyakarta. Kami tidak menuju Jakarta lewat darat, kata Pak Baskara yang duduk di sampingku. Jet pribadi sudah menunggu di Bandara Adi Sucipto untuk membawa kami langsung ke Jakarta. Jet pribadi. Ya Allah. Kemarin aku masih bingung bayar uang kas kos-kosan 50.000 perak. Sekarang aku mau naik pesawat pribadi. Hidup ini benar-benar gila. Sepanjang perjalanan, aku hanya diam, memilih menatap pemandangan sawah dan gunung yang bergerak cepat di luar jendela. Aku melihat bayanganku di kaca gelap itu. Wajahku masih sama, masih bara yang kucel. Tapi nasibku katanya sudah berubah. Apa tuan muda lapar? Tanya Pak Baskara memecah keheningan. Dia membuka sebuah kotak kayu di sandaran tangan. Di dalamnya berjejer coklat batangan dengan merek yang tidak bisa aku baca. Dan botol air mineral yang kemasannya dari kaca. Saya tidak lapar. Jawabku ketus. Saya cuma mau tahu. Kenapa baru sekarang? Kenapa 20 tahun kalian biarkan saya hidup seperti tikus got? Di mana kalian saat saya dipukuli anak-anak panti karena berebut makanan? Di mana kalian saat saya tidur di emperan toko karena diusir ibu kos? Pak Baskara menghela napas panjang. Wajah tuanya menyiratkan penyesalan yang amat dalam. Musuh keluarga kita banyak. Elang. Saat kerusuhan itu, mobil orang tuamu dibakar massa. Kami pikir kamu ikut terbakar di dalamnya. Jasad bayi yang ditemukan hangus tidak bisa dikenali. Ibunmu menjadi gila karena kehilanganmu dan meninggal setahun kemudian. Ayahmu, Tuan Besar, menjadi manusia berhati batu yang hidup hanya untuk kerja dan balas dendam. Sampai minggu lalu, ada orang dalam panti asuhan yang membocorkan data lama tentang bayi yang ditemukan dengan selimut berlogo keluarga Dirgantara. Aku terdiam, mendengar cerita tragis tentang masa laluku sendiri. Jadi aku bukan dibuang, aku hilang. Dan orang tuaku menderita karenanya. Ada sedikit rasa lega di dadaku. Setidaknya, aku lahir dari cinta, bukan dari kesalahan. Lalu, orang-orang tadi, yang mencari Alina. Siapa mereka? Tanyaku menyelidik. Pak Baskara menatapku tajam. Mereka adalah tim keamanan sewaan. Awalnya tugas mereka mencari Nona Alina, putri keluarga Cakradinata. Rekan bisnis sekaligus saingan kita. Ayahnya meminta bantuan jaringan intelijen kita untuk melacak putrinya yang kabur. Kebetulan sinyal ponsel Nona Alina terakhir terdeteksi di dekat bengkel tuan. Itu sebabnya anak buah saya ke sana. Tapi Allah memang maha besar. Niat mencari putri orang, malah menemukan tuan muda yang hilang. Aku tercekat. Cakradinata. Jadi Alina adalah putri saingan keluargaku. Ini seperti kisah sinetron murahan yang sering ditonton ibu-ibu di kampung. Tapi sialnya, ini nyata. Dan ini terjadi padaku. Berarti kalian tahu di mana Alina sekarang? Desaku. Tahu. Jawab Baskara singkat. Dia sudah dijemput oleh tim lain di perbatasan kota Wonosobo 10 menit setelah meninggalkan bengkel tuan. Dia sudah dalam perjalanan pulang ke Jakarta dengan helikopter. Besok dia akan bertunangan sesuai rencana. Hatiku mencelos. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungku sampai hancur. Alina sudah tertangkap. Dia gagal kabur. Dia akan kembali ke sangkar emasnya. Menikah dengan pria yang tidak dia cintai. Dan aku di sini. Duduk di mobil mewah. Menuju kota yang sama. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Pak. Tolong saya, pintaku lirih. Tolong hentikan pertunangan itu. Kalau keluarga kita sekuat itu, pasti Bapak bisa kan? Pak Baskara tertawa kecil. Tawa yang kering dan hambar. Tuan muda elang. Anda baru saja kembali menjadi Dirgantara 15 menit yang lalu.
Anda belum punya kuasa apa-apa. Harta ini, kekuasaan ini, masih milik ayah Tuan. Dan perlu Tuan tahu, dalam dunia bisnis kita, pernikahan adalah transaksi. Menghentikan pernikahan Alina sama saja dengan menyatakan perang dagang kepada keluarga Cakradinata. Apakah Tuan mau menghancurkan warisan keluarga yang baru saja Tuan dapatkan? Hanya demi seorang wanita yang baru Tuan kenal semalam. Kata-kata itu menampar kesadaranku lebih keras daripada tamparan pengawal tadi. Benar. Siapa aku? Aku cuma montir yang kebetulan punya darah biru. Aku tidak punya kekuatan sendiri. Aku menyandarkan kepalaku ke jok mobil. Menutup mata. Air mata frustrasi menetes di pipiku. Menciptakan jalur bersih di wajahku yang kotor. Tiba di Jakarta malam harinya. Aku langsung dibawa ke sebuah geria tawang di kawasan Menteng. Rumah yang besarnya 10 kali lipat dari panti asuhanku. Lantainya marmer dingin. Lampu gantung kristal sebesar mobil menghiasi langit-langit. Puluhan pelayan berbaris menyambutku. Menunduk hormat saat aku lewat. Aku digiring masuk ke sebuah kamar mandi yang luasnya seluas lapangan badminton. Di sana, 3 orang pelayan pria sudah menunggu. Mereka memandikanmu. Ya, memandikanmu. Seperti bayi besar. Aku mencoba menolak. Tapi mereka bersikeras bahwa ini prosedur. Mereka menggosok tubuhku dengan spons kasar dan sabun beraroma rempah mahal. Mereka menyikat kuku-kukuku yang hitam karena oli. Mereka memotong rambut gondrongku yang acak-acakan. Rasanya sakit. Setiap gosokan di kulitku terasa seperti mereka sedang mencoba menghapus identitas bara. Mereka ingin membuang si montir miskin ke saluran pembuangan air, dan menggantinya dengan elang si pangeran. Aku melihat air bilasan di lantai kamar mandi berubah menjadi hitam pekat. Itu daki. Itu oli. Itu keringat perjuanganku selama bertahun-tahun. Semuanya luruh. Hanyut masuk ke lubang got. Setelah 1 jam disiksa dengan kemewahan, aku berdiri di depan cermin besar berbingkai emas. Sosok di dalam cermin itu bukan aku. Pria itu tampan. Kulitnya bersih bersinar meski masih ada sedikit bekas luka. Rambutnya rapi disisir ke belakang. Tubuhnya dibalut setelan jas sutra berwarna biru donker yang pas di badan. Dia terlihat gagah, berwibawa, dan kaya raya. Tapi mata itu kosong. Di mana bara? Di mana pemuda yang punya mimpi sederhana ingin punya bengkel sendiri? Dia sudah mati. Dibunuh oleh sabun mahal dan gunting cukur. Pak Baskara masuk ke kamar. Dia tersenyum puas melihat hasil karya para pelayan. Sempurna, katanya. Sekarang Tuan sudah pantas menyandang nama Dirgantara. Besok pagi kita ke rumah sakit. Ayah Tuan ingin melihat Tuan sebelum operasi besar. Istirahatlah. Dia berbalik hendak pergi. Pak, panggilku. Dia berhenti. Ya, Tuan muda. Cincin pertunangan Alina. Besok acaranya jam berapa? Malam hari. Di Hotel Mulia. Jawabnya datar. Aku mengangguk pelan. Tidak menjawab. Baskara keluar dan menutup pintu. Meninggalkanku sendirian di kamar super mewah yang dingin ini. Aku berjalan menuju jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan kota Jakarta di malam hari. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkerlap-kerlip indah. Tapi bagiku, mereka terlihat seperti jeruji penjara yang bercahaya. Aku merogoh saku celana bahan mahalku. Kosong. Dompetku diambil. Ponsel bututku dibuang. Tapi ada satu benda yang berhasil aku sembunyikan di kepalan tanganku saat dimandikan tadi. Benda yang aku genggam erat sampai telapak tanganku sakit. Gelang emas putih milik Alina. Aku mengangkat gelang itu. Berkilauan diterpa cahaya lampu kota. Ini satu-satunya penghubungku dengan masa lalu. Dengan Kledung Pas. Dengan hujan. Dan dengan wanita itu. Aku bersumpah demi Allah. Bisikku pada kaca jendela yang dingin. Aku akan menggunakan nama elang Dirgantara ini. Aku akan menggunakan kekuasaan terkutuk ini. Bukan untuk menjadi boneka bisnis. Tapi untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Tunggu aku Alina. Jangan ucapkan janji itu dulu besok malam. Karena montir miskinmu sedang bersiap untuk membakar duniamu.
Pagi itu matahari Jakarta bersinar terik, menembus kaca jendela kamar mahalku di lantai 30. Tapi bagiku, cahaya itu tidak menghangatkan. Sama sekali tidak. Rasanya dingin. Sedingin hati orang-orang di kota ini. Aku terbangun di atas kasur berukuran king size yang empuknya seperti awan. Spraynya terbuat dari sutra kualitas terbaik yang licin di kulit. Tapi anehnya, tubuhku terasa sakit semua. Pegal linu. Seolah kasur mahal ini menolak tubuhku yang terbiasa tidur melingkar di atas tikar pandan keras di bengkel Kledung Pas. Aku rindu bau oli. Aku rindu suara knalpot motor yang bising. Aku rindu suara hujan yang memukul atap seng. Di sini, di kamar yang kedap suara ini, kesunyiannya membunuhku pelan-pelan. Tidak ada suara ayam berkokok. Tidak ada suara Pak Darto yang memarahi kucing. Hanya ada dengung halus pendingin ruangan sentral yang terdengar seperti suara mesin pembeku mayat. Pintu kamar diketuk pelan. 3 kali. Ritmis dan sopan. Masuk. Teriakku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Lebih berat. Lebih berwibawa. Mungkin karena efek rokok mahal yang dipaksa Pak Baskara untuk aku hisap tadi malam agar terlihat maskulin. Pintu terbuka. Masuklah sepasukan pelayan membawa nampan sarapan dan setelan jas baru. Kali ini warnanya hitam pekat. Hitam legam seperti langit malam tanpa bintang. Selamat pagi Tuan Muda Lang. Sapa mereka serempak sambil membungkuk 90 derajat. Aku muak melihat punggung mereka yang terus menunduk. Aku ingin berteriak. Hei, bangun. Aku ini Bara. Teman kalian ngopi di warteg. Tapi lidahku kelu. Peran Elang Dirgantara mulai merasuk ke dalam jiwaku seperti racun. Jadwal Tuan hari ini padat, kata kepala pelayan sambil meletakkan jus jeruk di meja nakas. Jam 10 kita ke rumah sakit Medistra. Tuan besar siuman dan ingin bicara. Lalu jam 1 siang fitting baju untuk konferensi pers besok. Dan malam nanti, Tuan Muda diundang hadir sebagai tamu kehormatan di acara pertunangan keluarga Cakradinata di Hotel Mulia. Jantungku berhenti berdetak sesaat mendengar nama itu. Hotel Mulia. Cakradinata. Malam ini, bibirku menyunggingkan senyum miring. Senyum yang tidak pernah dimiliki Bara Simontir. Tapi senyum milik Lang si pewaris dendam. Siapkan mobil. Kataku singkat. Aku tidak mau sarapan. Perjalanan ke rumah sakit terasa singkat. Iring-iringan mobil kami membelah kemacetan Jakarta dengan bantuan forager polisi yang sirinenya meraung-raung. Orang-orang minggir memberi jalan. Dulu, aku adalah orang yang memaki-maki di pinggir jalan saat ada orang kaya lewat dikawal polisi. Sekarang, aku adalah orang yang ada di dalam mobil itu. Ironis. Hidup ini benar-benar panggung sandiwara yang kejam. Kami tiba di lobi VIP rumah sakit. Dokter-dokter berjas putih sudah menyambut di depan pintu otomatis. Mereka membawaku melewati lorong-lorong bersih berbau obat antiseptik menuju ruang ICU VIP. Di sana, di balik kaca besar, terbaring sesosok tubuh kurus kering yang dipenuhi selang. Monitor detak jantung berbunyi bip, bip, bip. Irama kematian yang konstan. Itu ayahmu. Bisik Pak Baskara di telingaku. Aku melangkah masuk. Mendekati ranjang itu, pria tua itu membuka matanya perlahan. Matanya cekung, kulitnya keriput dan pucat. Tapi tatapan matanya, demi Allah, tatapan itu masih menyala. Tatapan yang sama dengan pantulan mataku di cermin. Keras, ambisius, dan tak mau kalah. Elang, suaranya parau, seperti gesekan kertas pasir. Kamu sudah pulang. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Haruskah aku memeluknya dan menangis? Atau memarahinya karena membiarkanku hidup menderita? Akhirnya aku hanya diam. Memegang besi pembatas ranjang dengan erat. Saya di sini. Jawabku kaku. Dengar baik-baik. Napasnya tersengal. Waktuku tidak banyak. Warisan ini, perusahaan ini, adalah darah dan dagingku. Jangan biarkan orang lain mengambilnya. Terutama Cakradinata si licik itu. Hancurkan mereka. Elang. Hancurkan siapa saja yang menghalangimu. Jadilah raja. Jangan jadi pecundang yang cengeng. Hancurkan.
Kata itu terngiang di kepalaku. Bahkan di ranjang kematiannya. Pria ini tidak bicara soal cinta atau kasih sayang. Dia bicara soal bisnis dan perang. Apa ayah mencintai ibu? Tanyaku tiba-tiba. Pertanyaan yang bodoh. Dia terdiam. Matanya menerawang ke langit-langit kamar rawat. Ada setitik air mata mengalir di sudut matanya. Cinta itu kelemahan. Elang. Jawabnya lirih. Cintalah yang membunuh ibumu. Dan cintalah yang membuatku sekarat dalam kesepian ini. Jangan jatuh cinta. Itu perintah terakhirku. Lalu matanya tertutup lagi. Monitor berbunyi lebih cepat. Dokter dan perawat berhamburan masuk memintaku keluar. Aku berdiri di lorong rumah sakit dengan perasaan hampa. Jangan jatuh cinta, katanya. Terlambat ya. Anakmu sudah jatuh cinta pada putri musuhmu. Dan malam ini, aku akan melanggar perintahmu. Aku akan merebut cinta itu. Malam harinya, Hotel Mulia Senayan bermandikan cahaya. Mobil-mobil mewah antre menurunkan penumpang di lobi utama. Gaun-gaun malam desainer terkenal menyapu lantai karpet merah. Berlian berkilauan di leher para nyonya besar. Aroma parfum mahal memenuhi udara. Membuatku mual. Ini bukan duniaku. Duniaku bau oli. Aku turun dari Rolls-Royce hitamku. Mengenakan setelan jas tuxedo hitam rancangan Italia yang harganya setara dengan biaya membangun satu desa. Rambutku ditata rapi. Di pergelangan tanganku melingkar jam tangan Patek Philippe warisan ayah. Dan di saku jasku, tersembunyi gelang emas putih milik Alina. Pak Baskara berjalan di belakangku. Wajahnya tegang. Tuan muda yakin mau masuk lewat pintu depan. Bisiknya. Undangan Tuan sebenarnya belum resmi disebar. Kemunculan Tuan akan bikin geger. Biarkan geger. Jawabku dingin. Biar mereka tahu. Pemilik tahta sudah kembali. Aku melangkah masuk ke ballroom raksasa itu. Pintu ganda setinggi 4 meter dibuka oleh penjaga. Seketika, musik orkestra yang sedang mengalun berhenti. Ribuan pasang mata menoleh ke arah pintu. Ke arahku. Bisik-bisik mulai terdengar seperti suara lebah. Siapa dia? Siapa pemuda tampan itu? Apakah itu anak dirgantara yang hilang? Aku berjalan membelah kerumunan. Daguku terangkat. Mataku lurus ke depan. Menatap ke arah panggung pelaminan yang megah penuh bunga mawar putih. Di sana, berdiri Alina. Dia cantik sekali. Luar biasa cantik. Gaun kebaya modern berwarna putih membalut tubuhnya yang ramping. Rambutnya disanggul modern dengan hiasan melati. Tapi wajah itu sepucat mayat. Tidak ada senyum di bibirnya. Matanya kosong menatap lantai. Di sampingnya berdiri seorang pria. Tunangannya. Pria itu tinggi. Berwajah licik dengan senyum sombong yang ingin sekali aku tinju sampai giginya rontok. Aku terus berjalan mendekat. Suasana ballroom hening mencekam. Orang-orang minggir memberiku jalan seolah aku adalah Nabi Musa membelah lautan. Alina mendongak saat menyadari keheningan itu. Matanya bertemu dengan mataku. Detik itu, aku melihat keterkejutan yang luar biasa di wajahnya. Matanya membelalak. Mulutnya sedikit terbuka. Dia mengenali aku. Meski aku sudah tidak pakai baju oli. Meski aku sudah wangi dan rapi. Dia tahu ini Bara. Montirnya. Bara. Bibirnya bergerak tanpa suara. Aku sampai di depan panggung rendah itu. Hanya berjarak 2 meter darinya. Tunangannya menatapku dengan marah. Siapa kamu? Berani sekali mengacaukan acaraku. Bentak pria itu. Penjaga. Usir orang gila ini. Aku mengabaikannya. Anggap saja dia lalat yang berdengung. Aku hanya menatap Alina. Aku datang mengembalikan ini. Nona Alina. Kataku lantang. Suaraku menggema di seluruh ruangan ballroom yang hening. Aku merogoh saku. Mengeluarkan gelang emas putih itu. Mengangkatnya tinggi-tinggi di bawah sorot lampu kristal. Mbak menjatuhkannya di bengkel gubuk saya kemarin pagi. Setelah kita minum teh bersama saat hujan badai. Geger. Suara penonton riuh rendah. Bisik-bisik semakin kencang. Gosip murahan langsung menyebar. Putri Cakradinata minum teh di bengkel gubuk. Skandal.
Wajah tunangan Alina merah pada menahan malu dan marah. Ayah Alina, Tuan Cakradinata, berlari naik ke panggung dengan wajah murka. Alina menatap gelang itu, lalu menatapku. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tubuhnya gemetar hebat. Dia tahu apa artinya kedatanganku. Aku datang menjemputnya. Aku datang menawarkan jalan keluar. Aku bukan lagi montir miskin. Aku elang dirgantara. Aku setara dengan mereka sekarang. Ikut saya Alina, kataku pelan. Mengulurkan tanganku. Kita pergi dari sini. Persetan dengan warisan. Persetan dengan bisnis ayahmu. Kita hidup berdua. Aku punya uang sekarang. Aku bisa membahagiakanmu. Harapan membuncah di dadaku saat melihat Alina melangkah maju satu langkah. Tangannya terulur ragu-ragu ke arahku. Ya, sambut tanganku Alina. Kita lari. Tapi tiba-tiba, langkahnya terhenti. Dia melihat ke arah ayahnya yang berdiri di belakangku. Ayahnya memberikan tatapan mematikan. Tatapan ancaman. Lalu dia melihat ke arah Pak Baskara dan pasukan pengawalku yang bersiaga di pintu. Dia melihat realita. Jika dia pergi bersamaku sekarang, perang besar akan terjadi. Bisnis ayahnya akan hancur diserang keluargaku. Dan mungkin, nyawaku akan terancam oleh kemarahan tunangannya yang punya koneksi mafia. Alina menarik tangannya kembali. Wajahnya berubah. Dia menghapus air matanya kasar. Dia menegakkan tubuhnya, memasang topeng dingin yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Topeng putri konglomerat yang angkuh. Siapa kamu? Tanyanya dengan suara lantang dan tajam. Menusuk tepat ke jantungku. Aku ternganga. Alina, ini aku. Bara, aku tidak kenal kamu. Katanya dingin. Matanya menatapku dengan tatapan merendahkan yang dibuat-buat. Oh, aku ingat. Kamu montir miskin yang memperbaiki mobilku di hutan itu kan? Yang bajunya bau oli dan keringat. Dek, jantungku berhenti berdetak. Untuk apa kamu kesini? Lanjutnya kejam. Kamu pikir karena kamu pakai jas mahal, kamu bisa masuk ke duniaku. Kamu pikir karena kamu menemukan gelangku, kamu bisa jadi pangeran. Sadar diri Bara. Suaranya bergetar di ujung kalimat. Tapi dia memaksakan tawa mengejek. Tempatku bukan di sini. Tempatku di kolong mobil. Di lumpur. Jangan mimpi terlalu tinggi. Bau olimu itu masih tercium sampai ke sini. Bikin aku mual. Hening. Rasanya seperti ada pedang berkarat yang ditusukkan ke dadaku. Diputar-putar perlahan. Sakit. Sakit sekali. Lebih sakit daripada saat aku kelaparan berhari-hari. Lebih sakit daripada saat aku dipukuli preman pasar. Kata-kata itu keluar dari mulut wanita yang semalam memelukku lewat tatapan matanya. Wanita yang bilang aku orang baik. Sekarang dia menghinaku di depan ratusan orang. Menginjak harga diriku sampai rata dengan tanah. Ambil gelangmu ini dan pergi. Dia melempar tatapan jijik. Atau perlu aku panggil satpam buat seret kamu keluar. Anggap saja sisa kembalian bensin sebagai upah kamu menemukan gelang itu. Dia berbalik memunggungiku. Merangkul lengan tunangannya yang tersenyum puas penuh kemenangan. Aku berdiri mematung. Tangan kananku masih terulur memegang gelang itu. Gemetar. Bukan karena takut, tapi karena hancur. Dunia di sekelilingku berputar. Wajah-wajah tamu undangan yang menertawakanku terlihat buram. Telingaku berdenging. Jadi begini rasanya patah hati orang kaya. Rasanya sama saja. Sama-sama berdarah. Perlahan, aku menurunkan tanganku. Menggenggam gelang itu erat-erat sampai liontinnya melukai telapak tanganku. Sakit fisik ini membantuku tetap sadar. Baik, bisikku. Suaraku berubah. Dingin. Datar. Mati. Jika itu mau kamu. Nona Alina. Aku membalikkan badan, menatap Pak Baskara yang menunduk sedih. Ayo pulang Pak, kataku tanpa emosi. Tapi Tuan, gelang itu, biarkan, potongku. Mulai detik ini, Bara si montir sudah mati. Kubur dia di Kledung Pas. Yang berdiri di sini sekarang adalah elang dirgantara.
Dan Elang Dirgantara tidak pernah memohon cinta. Aku berjalan keluar ballroom dengan langkah lebar dan pasti, tidak menoleh sedikit pun ke belakang. Meski aku tahu, di atas panggung sana, bahu Alina berguncang hebat menahan tangis saat melihat punggungku menjauh. Di pintu keluar, aku berhenti sebentar di depan tong sampah besar berlapis emas. Aku membuka genggaman tanganku, menatap gelang itu terakhir kali. Kling! Aku menjatuhkan gelang mahal itu ke dalam tong sampah, bersama tisu bekas dan sisa makanan. Selamat tinggal, Alina. Malam itu, di dalam mobil Rolls-Royce yang melaju membelah malam Jakarta, sesuatu di dalam diriku berubah selamanya. Hati yang tadinya hangat dan penuh harap, kini membeku menjadi es. Air mataku kering, digantikan oleh api ambisi yang membara. Ayah benar. Cinta adalah kelemahan, dan aku tidak akan pernah lemah lagi. Setelah malam jahanam di hotel mulia itu, aku tidak menangis. Sama sekali tidak. Air mataku seolah sudah habis diperas oleh nasib. Yang tersisa di dadaku hanyalah lubang besar menganga yang dingin. Lubang yang aku isi paksa dengan ambisi, dendam, dan kerja keras yang tidak manusiawi. Seminggu setelah kejadian itu, ayahku, Tuan Besar Dirgantara, menghembuskan napas terakhirnya. Dia meninggal dalam tidurnya dengan wajah damai. Seolah dia lega karena beban warisan imperium bisnisnya sudah dia pindahkan ke pundakku. Pundak seorang montir yang belum siap menahan berat dunia. Pemakamannya dilakukan dengan upacara kenegaraan yang megah di San Diego Hills. Ribuan orang datang. Pejabat, rekan bisnis. Bahkan musuh-musuh bisnisnya datang membawa karangan bunga palsu dan air mata buaya. Aku berdiri di depan liang lahatnya, memakai kacamata hitam untuk menutupi mataku yang kering. Bukan karena sedih, tapi karena aku sudah lupa caranya merasakan emosi. Saat tanah merah menutupi peti matinya, aku berbisik pelan. Selamat jalan Yah. Tenang saja. Anakmu yang dulu cengeng ini sudah mati. Dia ikut terkubur bersamamu. Yang berdiri di sini sekarang adalah mesin pencetak uang bernama Elang. Tahun-tahun berikutnya adalah neraka yang dibungkus emas. Aku belajar. Belajar seperti orang gila. Siang malam aku melahap buku-buku ekonomi, manajemen bisnis, hukum dagang. Sampai mataku perih dan kepalaku mau pecah. Aku menyewa guru-guru privat terbaik dari luar negeri. Guru bahasa Inggris. Guru etika makan, guru berkuda, guru golf. Semuanya. Aku harus merubah total diriku. Menghapus jejak bara si montir kampung dari setiap sel tubuhku. Aku tidak tidur lebih dari 4 jam sehari. Kopi hitam pekat tanpa gula adalah bahan bakarku. Setiap kali rasa kantuk menyerang, atau bayangan wajah Alina muncul di kepalaku, aku akan menampar pipiku sendiri sampai merah. Atau merendam kepalaku di air es. Sakit hati adalah motivasi terbaik. Percayalah, jika kalian ingin sukses, kalian tidak butuh motivator yang teriak-teriak di panggung. Kalian hanya butuh satu orang yang menghancurkan hati kalian sampai berkeping-keping. 3 tahun berlalu. Namaku, Elang Dirgantara, mulai menjadi momok menakutkan di dunia bisnis Jakarta. Majalah Forbes memajang wajahku di sampul depan dengan judul The Ruthless Prince, Pangeran yang Kejam. Mereka bilang aku dingin, tidak punya hati, suka memecat karyawan yang malas tanpa ampun, suka mengakuisisi perusahaan lawan dengan cara yang brutal. Mereka benar. Aku memang tidak punya hati. Hatiku sudah aku buang di tong sampah hotel mulia bersama gelang sialan itu. Tapi tahukah kalian apa yang paling menyedihkan dari menjadi sukses? Kesepian. Semakin tinggi aku mendaki, semakin sunyi udara di sekitarku. Aku punya apartemen Gria Tawang seharga ratusan miliar. Tapi rasanya seperti tidur di kuburan marmer. Aku punya koleksi mobil sport di garasi. Ferrari, Lamborghini, Bugatti. Tapi aku tidak pernah menyetirnya sendiri. Aku duduk di kursi belakang, menatap jalanan Jakarta yang macet lewat kaca jendela yang gelap. Tidak ada lagi sensasi oli di tangan. Tidak ada lagi obrolan hangat dengan Pak Darto di bengkel. Semuanya palsu. Teman-temanku palsu.
Mereka hanya mendekat karena uangku. Wanita-wanita cantik antre ingin menjadi istriku. Model, artis, anak pejabat. Mereka tersenyum manis padaku. Tapi aku tahu, mereka tidak melihatku. Mereka melihat isi dompetku. Sama seperti Alina dulu melihat status sosialku. Setiap malam, saat aku sendirian di balkon apartemen, menatap lampu kota sambil memegang gelas anggur mahal yang rasanya pahit, pikiranku selalu melayang ke satu tempat, Kledung Pas. Aku rindu hujan di sana. Aku rindu dinginnya kabut yang jujur. Dan terkadang, di saat pertahananku lemah, aku rindu dia. Alina, apa kabar dia sekarang? Apakah dia bahagia dengan suaminya yang kaya itu? Apakah dia sudah punya anak? Apakah dia pernah mengingatku barang sedetik saja? Mungkin dia sedang tertawa bahagia di rumah mewahnya, menertawakan kenangan tentang montir bodoh yang pernah dia tipu dengan air mata palsunya. Pikiran itu membuat darahku mendidih. Rasa benci itu muncul lagi, membakar dadaku. Aku bersumpah pada Allah, suatu hari nanti, aku akan berdiri di hadapannya lagi, bukan untuk memohon cinta, tapi untuk menunjukkan padanya bahwa dia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya dengan membuangku. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari dugaan. Pagi itu, di tahun kelima setelah aku menjadi CEO, Pak Baskara masuk ke ruang kerjaku dengan wajah serius. Dia membawa sebuah map merah. Map yang biasanya berisi kabar buruk atau rahasia kotor perusahaan saingan. Tuan muda, ada kabar tentang grup Cakradinata. Katanya pelan. Aku berhenti menandatangani dokumen. Pena mahalku melayang di udara. Nama itu. Sudah lama aku melarang siapapun menyebut nama itu di depanku. Kenapa dengan mereka? Tanyaku datar. Pura-pura tidak peduli. Padahal jantungku berdetak kencang. Mereka bangkrut tuan. Hancur total. Aku meletakkan pena. Menatap Baskara. Bangkrut. Bagaimana bisa? 5 tahun lalu mereka adalah raksasa. Menantu mereka, suami Nona Alina, ternyata pecandu judi dan terlibat investasi bodoh. Jawab Baskara. Dia menggerogoti aset perusahaan mertuanya. Hutang mereka menumpuk triliunan di bank. Semua aset disita. Rumah mewah, mobil, pabrik, semuanya habis. Tuan Cakradinata terkena stroke dan meninggal bulan lalu karena syok. Suaminya kabur ke luar negeri membawa sisa uang tunai, meninggalkan Nona Alina dan anaknya terlilit hutang. Aku terdiam, menyerap informasi itu. Hukuman karma ternyata nyata, dan dia datang dengan sangat kejam. Lalu, di mana Alina sekarang? Tanyaku. Suaraku sedikit bergetar. Baskara membuka lembar kedua di map itu, menunjukkan sebuah foto candid. Foto yang diambil dari jarak jauh oleh mata-mata. Di foto itu, terlihat seorang wanita kurus dengan pakaian lusuh, sedang menjemur pakaian di halaman sebuah rumah kontrakan kecil yang kumuh. Rambutnya diikat asal-asalan. Wajahnya terlihat tua dan lelah. Tidak ada lagi kilau putri raja. Di kakinya, seorang anak kecil laki-laki sedang bermain tanah. Itu Alina. Hatiku mencelos melihat foto itu. Ada rasa puas, tapi ada juga rasa sakit yang aneh. Wanita yang dulu menghinaku karena aku miskin, sekarang jatuh ke lubang kemiskinan yang lebih dalam dariku dulu. Dia tinggal di pinggiran kota Solo tuan. Lanjut Baskara. Dia bekerja serabutan. Kadang jadi buruh cuci, kadang jualan kue pasar. Hidupnya sangat berat. Aku menutup map itu kasar. Napasku memburu. Emosi di dadaku campur aduk. Marah, kasihan, rindu, benci. Siapkan helikopter. Perintahku tegas. Kita mau kemana tuan? Tanya Baskara bingung. Ke Solo. Jawabku sambil berdiri. Merapikan jasku yang seharga mobil itu. Aku ingin melihatnya. Aku ingin melihat wajah penyesalannya. Aku ingin dia melihatku sekarang. Aku ingin dia tahu bahwa elang dirgantara yang dia buang sekarang bisa membeli hidupnya dengan uang receh. Tapi tuan, ada rapat direksi jam 10. Batalkan. Bentakku. Aku mau ke sana sekarang.
Bawa cincin berlian yang aku beli di lelang kemarin. Untuk apa cincin itu, Tuan? Apakah Tuan mau melamar Nona Alina? Aku tersenyum sinis. Senyum iblis yang menyembunyikan luka. Bukan untuk melamar Pak, tapi untuk pamer. Aku ingin dia melihat apa yang dia lewatkan. Aku ingin menghancurkan harga dirinya. Sama seperti dia menghancurkan harga diriku malam itu. Perjalanan ke Solo terasa sangat lama meski menggunakan helikopter pribadi. Pikiranku berkecamuk. Aku menyusun skenario di kepalaku. Aku akan datang bak pahlawan kesiangan. Aku akan menawarkan bantuan dengan syarat yang merendahkan. Aku akan membuatnya memohon. Kami mendarat di lapangan khusus. Lalu melanjutkan perjalanan dengan mobil Alphard hitam menuju alamat yang tertera di map. Mobil memasuki ganggang sempit di pinggiran kota. Anak-anak kecil berlarian mengejar mobil kami. Ibu-ibu berdaster menatap dengan heran. Pemandangan kemiskinan ini sangat familiar. Ini adalah duniaku dulu. Tapi sekarang aku melihatnya dari balik kaca mobil ber-AC. Rasanya seperti melihat kebun binatang. Berhenti di sini, Pak, kata supir. Mobil berhenti di depan sebuah rumah peta kecil berdinding batako yang belum diplester. Atapnya asbes gelombang. Di depannya ada selokan air yang mampet dan bau. Aku turun dari mobil. Sepatu kulit mahalku menginjak tanah becek. Bau selokan menyengat hidungku. Tapi aku tidak peduli. Mataku terpaku pada sosok wanita yang sedang duduk di kursi plastik di teras rumah. Dia sedang menyuapi anak kecil. Wanita itu kurus. Tulang pipinya menonjol. Kulitnya tidak seputih dulu. Tapi matanya. Mata bulat yang indah itu masih sama. Dia mendongak saat mendengar suara pintu mobilku ditutup. Mata kami bertemu. Waktu seolah berhenti lagi. Sama seperti 5 tahun lalu di Kledung Pas. Tapi kali ini posisinya terbalik. Aku adalah pangeran yang turun dari kereta kencana. Dan dia adalah upik abu yang malang. Sendok makan di tangannya jatuh berdenting ke lantai. Mulutnya terbuka sedikit. Dia mengenali aku. Tentu saja dia kenal. Wajahku ada di mana-mana. Di koran. Di televisi. Bara. Bisiknya pelan. Suaranya serak. Aku berjalan mendekat. Pelan. Angkuh. Kedua tanganku masuk ke saku celana. Pak Baskara dan 2 pengawal berdiri di belakangku. Menambah kesan intimidatif. Halo Alina. Sapaku dingin. Lama tidak bertemu. Apa kabar sangkar emasmu? Sepertinya emasnya sudah luntur ya. Kata-kataku tajam. Sengaja ingin melukai. Alina gemetar. Dia berdiri, menarik anaknya ke belakang punggungnya. Melindungi. Mau apa kamu kesini? Tanyanya takut. Aku tertawa kecil. Mengedarkan pandangan ke rumah kontrakannya yang menyedihkan. Cuma mau mampir. Kebetulan lewat. Jawabku bohong. Ternyata roda nasib berputar cepat ya. Dulu kamu bilang aku bau oli dan tidak pantas masuk duniamu. Sekarang, lihat dirimu. Kamu bahkan lebih bau kemiskinan daripada aku dulu. Air mata menetes di pipi Alina. Dia menunduk. Malu. Hancur. Pergilah Bara. Isaknya. Jangan siksa aku lagi. Aku sudah cukup menderita. Aku minta maaf atas kata-kataku dulu. Aku salah. Kamu puas. Sekarang pergilah. Maaf. Potongku keras. Kamu pikir maafmu bisa membayar 5 tahun rasa sakitku. Kamu pikir maafmu bisa mengembalikan harga diriku yang kamu injak-injak di depan umum. Tidak semudah itu Alina. Aku mengeluarkan kotak beludru merah dari saku jasku. Membukanya. Sebuah cincin berlian 5 karat berkilauan menyilaukan mata di bawah sinar matahari sore. Lihat ini. Kataku sambil memutar-mutar cincin itu. Ini harganya 3 miliar. Uang kecil bagiku sekarang. Dulu aku ingin memberikan dunia untukmu. Tapi kamu memilih sampah. Sayang sekali. Cincin ini terlalu bagus untuk jari tanganmu yang kasar karena mencuci baju. Tangisan Alina pecah. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang hebat. Anaknya mulai ikut menangis karena melihat ibunya sedih. Om jahat. Jangan bikin ibu nangis. Teriak anak kecil itu.
Dia maju memukul kakiku dengan tangan kecilnya. Aku tertegun, menatap anak laki-laki itu. Rambutnya ikal, matanya bulat, wajahnya. Tunggu, jantungku berdegup kencang. Aku menatap wajah anak itu lamat-lamat, lalu menatap wajahku sendiri di pantulan kaca jendela rumah. Wajah anak ini mirip sekali denganku. Hidungnya, alisnya, bahkan cara dia memandangku dengan marah. Itu tatapanku. "Berapa umur anakmu?" tanyaku pada Alina. Suaraku berubah. Amarahku mendadak hilang digantikan rasa penasaran yang mencekam. Alina tidak menjawab. Dia buru-buru memeluk anaknya, menyembunyikan wajah anak itu di dadanya. "Pergi Bara," teriaknya histeris. "Jangan ganggu kami. Dia anakku, bukan urusanmu. Umurnya 4 tahun kan?" Desaku. Aku menghitung mundur di kepalaku. 5 tahun lalu kami berpisah. 9 bulan mengandung. Ya Allah, masuk akal. Malam di bengkel itu, kami tidak melakukan apa-apa selain minum teh dan tidur terpisah. Tidak mungkin ini anakku. Tapi kenapa wajahnya begitu mirip? Atau jangan-jangan, apa yang terjadi setelah aku pergi hari itu, Alina? Tanyaku menuntut. Apakah kamu langsung menikah? Atau, aku tidak pernah menikah dengan pria pilihan ayahku, teriak Alina tiba-tiba. Pengakuan itu meluncur deras dari mulutnya bersamaan dengan air mata. Aku terpatung. "Apa? Pernikahan itu batal Bara?" lanjutnya sambil menangis tersedu-sedu. "Tunanganku membatalkannya sehari setelah pesta itu karena dia tahu aku sudah tidak suci lagi menurut pikirannya. Dia tahu aku menghabiskan malam berduaan denganmu di bengkel." Gosip itu menyebar. Nama baikku hancur. Ayah mengusirku. Aku hidup menggelandang sendirian. Kakiku lemas. Jadi dia tidak pernah menikah. Dia dibuang keluarganya karena aku. Karena malam itu dia bersamaku. Lalu anak ini, tanyaku dengan suara bergetar hebat. "Anak siapa ini, Alina?" Alina mengangkat wajahnya, menatapku dengan pandangan yang membuat jiwaku runtuh. Pandangan penuh luka, cinta, dan rahasia yang sudah dia pendam sendirian selama bertahun-tahun. Dia menatap mata anak laki-laki di pelukannya, lalu menatapku lagi. "Namanya Langit," bisiknya pelan. Karena dia lahir saat aku menatap langit dan merindukan ayahnya yang bernama Elang. Bumi berhenti berputar. Langit, elang. Aku mundur selangkah. Hampir jatuh kalau tidak ditahan Pak Baskara. Jadi selama ini, selama aku sibuk membangun kekayaan, selama aku sibuk membencinya, selama aku sibuk merencanakan balas dendam, Alina berjuang sendirian, membesarkan anakku, anak dari montir miskin yang dia lindungi mati-matian. Kata-kata kejamnya di pesta itu, hinaan itu, pengusiran itu. Sekarang aku paham. Itu semua sandiwara. Dia melakukan itu agar aku pergi, agar aku selamat dari amukan ayahnya, agar aku bisa kembali ke keluargaku dan menjadi sukses. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Dia menjadi orang jahat, agar aku bisa menjadi raja. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Aku baru saja menghina wanita yang nyawanya pun rela dia berikan untukku. Aku jatuh berlutut di tanah becek itu, mengabaikan celana mahalku yang kotor. Cincin berlian di tanganku menggelinding jatuh ke selokan. Biarkan. Aku tidak peduli. Alina. Panggilku lirih. Air mataku tumpah. Pertahananku hancur lebur. Namun sebelum aku sempat memeluknya, sebuah suara motor terdengar mendekat. Motor bebek butut berhenti di depan pagar. Seorang pria sederhana, memakai jaket ojek online yang lusuh, turun dari motor. Dia membawa bungkusan nasi padang. Wajahnya ramah dan teduh. "Mas Purnomo," panggil Langit girang. Dia lepas dari pelukan Alina dan berlari ke arah pria itu. Pria itu menggendong Langit dengan penuh kasih sayang, lalu menatapku dengan bingung. "Ada apa ini, Dik Alina?" "Siapa tuan ini?" tanya pria itu lembut. Sangat lembut. Alina menghapus air matanya. Dia menatap pria ojek online itu dengan tatapan yang berbeda.
Tatapan terima kasih. Tatapan rasa aman. Tatapan yang dulu pernah dia berikan padaku. Dia teman lama Mas. Jawab Alina pelan. Cuma teman lama yang mampir sebentar. Hati-hati Bara. Bisik hati kecilku. Kamu mungkin punya uang triliunan. Tapi pria miskin di depanmu ini punya sesuatu yang sudah lama hilang darimu. Dia punya hati Alina. Dunia rasanya berhenti berputar di halaman rumah kontrakan sempit di pinggiran kota Solo itu. Aku, Elang Dirgantara, CEO yang ditakuti ribuan karyawan. Pria yang tanda tangannya bisa meruntuhkan harga saham gabungan. Kini berdiri kaku seperti patung bodoh di depan seorang tukang ojek online. Pria bernama Purnomo itu meletakkan bungkusan nasi Padang di atas meja kayu yang reot. Dia tersenyum pada langit. Anakku. Lalu mengusap kepala anak itu dengan tangan yang kasar dan hitam karena debu jalanan. Tangan yang mengingatkanku pada tanganku sendiri 5 tahun yang lalu. Ini ayam gulai kesukaanmu langit. Katanya lembut. Makan yang banyak ya biar cepat besar. Biar bisa jagain ibu. Hore. Makasih Om Pur. Sorak langit girang. Pemandangan itu sederhana. Sangat sederhana. Tapi bagiku, itu seperti melihat lukisan keluarga bahagia yang dipajang di museum. Dan aku hanyalah pengunjung yang berdiri di balik tali pembatas. Tidak boleh menyentuh. Tidak boleh masuk. Darahku mendidih. Cemburu. Ya, aku cemburu setengah mati pada pria miskin ini. Bagaimana bisa dia menyentuh anakku? Bagaimana bisa dia membuat Alina tersenyum lega? Padahal dia cuma bawa nasi bungkus seharga 20.000 perak. Sedangkan aku bawa cincin 3 miliar yang sekarang tergeletak menyedihkan di selokan. Purnomo menegakkan badannya. Dia menatapku lagi. Matanya menyipit. Meneliti wajahku di balik kacamata hitam yang baru saja aku buka. Tunggu sebentar. Katanya ragu. Dia melangkah maju mendekatiku. Wajahnya tampak berpikir keras. Mas ini. Baraya. Dek. Jantungku seperti dipukul palu. Dia tahu namaku. Bukan namaku yang sekarang. Tapi nama lamaku. Aku menatap wajahnya lamat-lamat. Wajah yang lelah. Kulit yang terbakar matahari. Ada tahi lalat di dagunya. Ingatanku melayang mundur ke masa lalu. Ke bengkel Pak Darto di Kledung Pas. Ya Allah. Aku ingat dia. Dia adalah Purnomo. Montir magang di bengkel sebelah. Bengkel saingan Pak Darto yang letaknya cuma beda 2 tikungan. Dulu kami sering nongkrong bareng di warung kopi kalau sedang sepi pelanggan. Kami sering berbagi rokok sebatang berdua. Kami sama-sama miskin. Sama-sama bau oli. Mas Purnomo. Desisku. Suaraku tercekat. Masya Allah. Benar Mas Bara. Teriak Purnomo kaget. Matanya berbinar senang. Dia langsung merentangkan tangan hendak memelukku. Lupa kalau bajunya bau keringat dan bajuku setelan jas sutra Italia. Wah, pangling saya Mas. Sudah jadi orang sukses sekarang ya. Lihat ini. Pakaiannya necis. Mobilnya mewah. Pengawalnya seram-seram. Alhamdulillah Mas. Saya ikut senang. Dulu Mas Bara hilang tiba-tiba dari Kledung Pas. Kami semua bingung nyariin. Kirain diculik wewe gombel. Dia tertawa renyah. Tawa yang tulus tanpa beban. Tangan kanannya menepuk bahuku akrab. Meninggalkan noda debu di jas mahalku. Pak Baskara bergerak maju hendak menyingkirkan tangan Purnomo. Tapi aku mengangkat tangan. Memberi kode agar mereka diam. Aku menatap Purnomo. Rasa bersalah dan rasa jijik bercampur aduk di perutku. Dulu dia temanku. Tapi sekarang, di mataku, dia adalah saingan yang mencuri tempatku. Kamu ngapain di sini Pur? Tanyaku dingin. Mengabaikan keramahannya. Senyum Purnomo perlahan memudar melihat reaksiku yang kaku. Dia menarik tangannya. Sadar diri. Oh, saya sekarang narik ojek di Solo Mas. Sejak bengkel di Kledung bangkrut 2 tahun lalu. Saya pindah ke sini. Kebetulan ketemu Dik Alina. Jadi ya, saling bantu saja. Saling bantu. Dengusku sinis. Aku melirik Alina yang berdiri dia mematung di dekat pintu. Wajahnya pucat. Dia takut.
Dia tahu badai akan datang. Aku merogoh saku jas bagian dalam, mengeluarkan buku cek dan pena emas. Berapa? Tanyaku datar. Purnomo bingung. Maksudnya Mas, berapa harga bantuanmu itu? Kataku tajam. Aku menulis angka di lembar cek itu. Angka 1 diikuti 9 angka 0 di belakangnya. 1 miliar. Aku menyobek kertas cek itu dan menyodorkannya ke depan dada Purnomo. Ini 1 miliar. Cukup buat kamu beli 1000 motor baru. Cukup buat kamu buka bengkel sendiri yang besar. Cukup buat kamu hidup enak 10 tahun. Ambil ini. Dan pergi dari sini. Jangan pernah temui Alina dan langit lagi. Suasana hening seketika. Angin sore yang membawa debu jalanan terasa panas. Purnomo menatap kertas cek itu. Lalu menatap wajahku. Senyum ramahnya hilang total. Wajahnya berubah serius. Bukan marah, tapi kecewa. Mas Bara, katanya pelan. Mas Bara berubah ya. Dulu Mas Bara yang saya kenal tidak pernah mengukur manusia pakai uang. Dulu Mas Bara pernah bilang, harga diri laki-laki itu ada di kerjanya, bukan di dompetnya. Jangan ceramahi aku. Bentakku. Emosiku meledak. Kamu tidak tahu apa-apa Pur. Wanita ini, Alina. Dia masa laluku. Dan anak itu, Langit. Dia darah dagingku. Kamu cuma orang asing yang kebetulan ada di sini. Jadi ambil uangnya. Dan minggir. Purnomo tidak mengambil cek itu. Dia justru mundur selangkah. Menyatukan kedua tangannya di depan dada. Maaf Mas Bara. Uang Mas memang banyak. Tapi maaf. Kasih sayang saya ke Langit dan Dik Alina tidak dijual. Saya memang miskin. Saya cuma tukang ojek. Tapi saya yang ada di sini waktu Langit demam tinggi sampai kejang dan Dik Alina tidak punya uang sepeser pun buat ke dokter. Saya yang jual motor saya satu-satunya buat bayar biaya rumah sakit. Saya yang mengazani Langit waktu dia lahir karena ayahnya entah di mana. Kata-kata itu menampar wajahku bolak-balik. Aku mengazani Langit. Kalimat itu terngiang di kepalaku. Membuat telingaku berdenging. Seharusnya itu tugasku. Seharusnya suaraku yang pertama kali didengar anakku saat lahir ke dunia. Tapi di mana aku waktu itu? Aku sedang sibuk belajar main golf. Aku sedang sibuk meeting di gedung pencakar langit. Aku sedang sibuk menjadi elang dirgantara. Alina tiba-tiba maju. Dia berdiri di depan Purnomo. Melindungi pria itu dari tatapan mataku. Cukup Bara. Teriak Alina. Air matanya mengalir lagi. Simpan uangmu. Kami tidak butuh. Kenapa Alina? Teriakku balik. Suaraku parau. Kenapa kamu pilih dia? Lihat dia. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak bisa kasih kamu rumah mewah. Dia tidak bisa kasih Langit sekolah terbaik. Aku bisa. Aku bisa kasih dunia buat kalian. Aku ayah kandungnya Alina. Alina menatapku nyalang. Matanya memancarkan keberanian seorang ibu yang terluka. Kamu tanya kenapa? Karena dia hadir Bara. Jawabnya terisak. Karena saat aku diusir ayahku. Saat aku hamil besar dan tidur di peran toko. Mas Purnomo yang menemukanku. Dia yang memberiku tumpangan. Dia yang membagi nasi bungkusnya padahal dia sendiri lapar. Alina menarik napas panjang. Mengatur emosinya yang meledak-ledak. Kamu bilang kamu bisa kasih dunia. Lanjutnya lirih. Tapi di mana kamu 5 tahun ini Bara? Di mana duniamu saat anakmu menangis kelaparan? Di mana duniamu saat aku hampir bunuh diri karena putus asa? Uangmu datang terlambat. Sangat terlambat. Aku terdiam. Lidahku keluh. Setiap kata yang keluar dari mulut Alina adalah fakta yang tidak bisa aku bantah dengan kekayaan. Tapi aku tidak tahu Alina. Belaku lemah. Aku tidak tahu kamu hamil. Kalau aku tahu. Kalau kamu tahu terus kenapa? Potong Alina. Kamu akan datang jemput aku. Lalu ayahmu akan menghancurkan kita berdua. Kamu lupa Bara. Aku berkorban perasaan. Aku pura-pura jahat. Supaya kamu bisa jadi seperti sekarang. Supaya kamu selamat. Dan sekarang. Setelah kamu jadi raja.
Kamu datang mau menghancurkan kebahagiaan kecil yang susah payah aku bangun. Alina menunjuk ke arah mobil mewahku. Pulanglah Bara. Kembalilah ke istanamu. Tempatmu bukan di sini. Biarkan kami hidup tenang. Langit tidak butuh ayah kaya yang arogan. Dia butuh ayah yang ada buat dia. Dan Mas Purnomo sudah jadi ayah itu selama 4 tahun ini. Hatiku hancur berkeping-keping. Lebih hancur daripada saat di hotel mulia dulu. Dulu aku ditolak karena miskin. Sekarang aku ditolak karena aku terlalu kaya dan terlambat. Aku menatap langit. Anak kecil itu masih memegang tangan Purnomo erat-erat. Dia menatapku dengan takut. Dia tidak mengenalku. Di matanya, aku adalah orang jahat yang membuat ibunya menangis. Aku menatap Purnomo. Pria itu menatapku dengan iba. Tidak ada dendam di matanya. Hanya rasa kasihan. Kasihan pada orang kaya yang miskin kasih sayang. Tanganku yang memegang cek 1 miliar gemetar. Kertas itu rasanya panas. Dengan gerakan kasar, aku meremas kertas itu sampai lumat. Lalu melemparnya ke tanah. Baik, bisikku. Suaraku serak menahan tangis yang mau pecah. Baik kalau itu mau kamu Alina. Aku membalikkan badan. Melangkah gontai menuju mobil. Kakiku rasanya berat sekali. Seperti diseret rantai besi. Tuan, panggil Pak Baskara cemas saat membukakan pintu mobil. Kita langsung ke bandara. Aku berhenti sejenak sebelum masuk mobil. Menoleh ke belakang. Matahari sudah hampir terbenam. Langit Solo berwarna jingga kemerahan. Indah tapi menyedihkan. Di teras rumah itu, Purnomo sedang merangkul bahu Alina yang masih menangis. Dan langit memeluk kaki Purnomo. Mereka adalah keluarga. Keluarga yang utuh tanpa ikatan darah. Dan aku adalah orang asing yang memiliki darah yang sama tapi tidak punya ikatan hati. Tidak, Pak. Jawabku pelan. Mataku tidak lepas dari pemandangan menyakitkan itu. Kita tidak ke bandara. Lalu kemana Tuan? Kita tunggu di sini. Parkir mobil di ujung gang. Matikan mesin. Aku mau tidur di mobil malam ini. Tapi Tuan, Hotel Bintang 5 sudah disiapkan. Tuan tidak mungkin tidur di mobil sempit ini di pinggir selokan. Lakukan saja perintahku. Bentakku pelan. Aku masuk ke dalam mobil. Menutup pintu. Mengurung diriku dalam kegelapan kaca film. Dari balik kaca jendela, aku terus mengamati rumah itu. Lampu teras yang redup mulai dinyalakan. Aku melihat bayangan mereka bertiga makan bersama di dalam. Tertawa. Bercanda. Aku menyentuh kaca jendela yang dingin. Tepat di mana bayangan wajah langit terlihat. Maafkan ayah nak. Bisikku. Ayah terlambat. Tapi ayah tidak akan menyerah. Ayah tidak akan pergi. Malam itu, di dalam mobil Rolls-Royce seharga puluhan miliar yang parkir di pinggir selokan bau, CEO Elang Dirgantara menangis. Menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Tanpa suara. Tanpa air mata palsu. Aku sadar. Aku bisa membeli seluruh kota Solo ini kalau aku mau. Tapi aku tidak bisa membeli 1 detik pun waktu yang sudah berlalu. Aku tidak bisa membeli kenangan mengazani anakku. Aku tidak bisa membeli tatapan cinta Alina. Tapi aku adalah elang. Dan elang tidak pernah melepaskan mangsanya. Aku merogoh saku celanaku. Mengambil ponsel pintar yang harganya mahal. Aku menelepon asisten pribadiku di Jakarta. Halo Tuan. Ada perintah. Suara di seberang sana terdengar sigap. Beli tanah di sekitar rumah ini. Perintahku dingin. Suaraku sudah kembali datar. Beli semua rumah tetangganya. Beli tanah kosong di depannya. Beli semuanya. Lipat gandakan harganya biar mereka mau pindah besok pagi. Baik Tuan. Untuk apa tanah itu? Aku menatap rumah Alina yang kecil dan rapuh. Aku akan membangun rumah di sini. Aku akan tinggal di sini. Aku akan menjadi tetangga mereka. Aku akan merebut hati anakku pelan-pelan. Aku akan bersaing dengan Purnomo secara jantan. Bukan pakai uang. Tapi pakai waktu. Matikan telepon. Aku menyandarkan kepala. Menatap langit malam yang mulai berbintang. Tunggu aku langit. Ayah akan belajar jadi montir lagi.
Ayah akan belajar jadi manusia lagi. Demi kamu. Dan demi ibumu. Namun, aku tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan kejutan terakhir yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar penolakan. Kejutan yang akan membuat semua kekayaanku benar-benar tidak ada artinya sama sekali. Matahari pagi menyelinap malu-malu di ufuk timur kota Solo. Sinarnya menerobos kaca jendela mobil Rolls-Royce tempat aku mengurung diri semalaman. Mataku bengkak. Badanku kaku. Jas mahalku kusut seperti kertas koran bekas gorengan. Semalaman aku tidak tidur. Aku hanya menatap nyalang ke arah rumah kontrakan kecil itu. Menyaksikan lampu teras yang padam. Menyaksikan kehidupan sederhana yang tertidur lelap di dalamnya. Kehidupan yang seharusnya menjadi milikku. Jam 6 pagi. Pintu rumah itu terbuka. Purnomo keluar. Dia sudah rapi dengan jaket ojek online hijaunya. Dia mendorong motor bebek bututnya ke halaman. Lalu dia memanaskan mesin. Suara knalpot brong yang batuk-batuk memecah kesunyian pagi. Kontras sekali dengan mesin mobilku yang hening nyaris tak terdengar. Tak lama kemudian, Alina keluar membawa rantang bekal dan termos air minum. Dia menyerahkannya pada Purnomo sambil tersenyum. Senyum itu, ya Allah, senyum yang membuat dadaku sesak napas. Dulu senyum itu milikku saat aku memberinya teh hangat di bengkel. Sekarang senyum itu milik tukang ojek ini. Lalu langit keluar. Anakku, darah dagingku. Dia berlari kecil dengan seragam TK yang warnanya sudah agak pudar. Dia membawa sepatu di tangan. Ayah, pasangin sepatu. Teriak langit manja. Panggilan itu menghunjam jantungku. Ayah. Dia memanggil Purnomo ayah. Aku tidak tahan lagi. Setan di kepalaku berteriak. Keluar bara. Rebut tempatmu. Kamu elang dirgantara. Kamu bisa beli mulut semua orang di kampung ini. Aku membuka pintu mobil dengan kasar. Melangkah lebar menuju pagar rumah mereka. Pak Baskara dan dua pengawal yang tertidur di mobil belakang kaget dan buru-buru menyusulku. Purnomo yang sedang berjongkok memakaikan sepatu langit mendongak. Wajahnya kaget melihatku muncul dengan mata merah dan wajah berantakan. Alina mematung di teras. Wajahnya pucat seketika. Masih di sini, Mas? Tanya Purnomo pelan. Nadanya hati-hati. Aku tidak menjawabnya. Aku menatap langit. Anak kecil itu menatapku dengan takut. Dia bersembunyi di balik punggung Purnomo. Mencengkeram jaket hijau Purnomo erat-erat. Langit, panggilku. Suaraku bergetar. Sini nak. Ini ayah. Ayah kandungmu. Ayah punya banyak mainan di mobil. Ayah punya robot besar. Ayah punya segalanya. Langit menggeleng kuat. Tidak mau. Om jahat. Om bikin ibu nangis kemarin. Kata-kata anak kecil itu lebih tajam dari silet. Aku maju selangkah lagi. Membuka pagar bambu reot itu tanpa permisi. Minggir kamu Pur. Desisku pada Purnomo. Biarkan aku bicara sama anakku. Mas Bara. Tolong. Purnomo berdiri. Dia merentangkan tangan melindungi langit. Jangan paksa anak kecil. Dia trauma lihat Mas marah-marah kemarin. Kamu yang racuni pikiran dia kan? Teriakku kalap. Kamu bilang aku jahat supaya dia benci bapaknya sendiri kan? Dasar orang miskin licik. Buk. Satu pukulan melayang. Bukan dari Purnomo, tapi dariku. Kepalan tanganku mendarat di rahang Purnomo. Pria itu terhuyung mundur. Sudut bibirnya berdarah. Dia tidak membalas. Dia hanya menatapku dengan sedih. Mas Purnomo, teriak Alina histeris. Dia berlari memeluk Purnomo. Langit menangis keras. Bapak, bapak berdarah. Anak itu mengambil batu kerikil dari tanah dan melemparkannya ke arahku. Batu kecil itu mengenai celana mahalku. Tidak sakit, tapi rasanya seperti ditembak peluru. Pergi, teriak langit sambil menangis. Jangan pukul bapakku. Aku terpatung. Tanganku yang tadi memukul gemetar hebat. Apa yang sudah aku lakukan? Aku memukul orang yang melindungi anakku. Aku menjadi monster di depan mata darah dagingku sendiri. Alina berdiri. Matanya menyala penuh amarah. Amarah seorang ibu yang sarangnya diganggu. Cukup Bara. Bentaknya.
Suaranya menggelegar. Cukup. Dia berjalan mendekatiku. Telunjuknya mengarah tepat ke wajahku. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Mentang-mentang kamu punya uang triliunan. Kamu pikir kamu bisa datang dan mengatur hidup kami. Dengar baik-baik Bara. Atau Elang. Atau siapapun namamu sekarang. Alina menarik napas panjang. Air matanya mengalir tapi tatapannya tajam. Kamu bilang Purnomo orang miskin. Iya. Dia miskin harta. Tapi dia kaya hati. Saat aku hamil dan diusir. Saat aku mau bunuh diri minum racun tikus. Purnomo yang mendobrak pintu kosku. Dia yang membawaku ke rumah sakit. Dia yang memohon sama dokter pakai uang tabungan hajinya untuk menyelamatkan nyawa langit di perutku. Aku terdiam. Lututku lemas. Tabungan haji. Dia menjual tanah warisan satu-satunya di kampung buat beli susu langit waktu aku sakit tifus dan asiku tidak keluar. Lanjut Alina. Suaranya serak. Dan kamu tahu apa yang paling menyakitkan Bara? Alina menatap mataku dalam-dalam. Setiap malam sebelum tidur, Mas Purnomo selalu menceritakan dongeng tentang seorang ksatria hebat bernama Elang. Dia bilang ke langit bahwa ayah kandungnya adalah orang hebat yang sedang berjuang menyelamatkan dunia. Dia tidak pernah menjelekkan namamu sedikitpun. Dia menjaga gambaranmu tetap suci di mata langit. Berharap suatu hari kalau kamu datang, langit akan bangga. Tangis Alina pecah lagi. Tapi lihat apa yang kamu lakukan hari ini. Kamu datang. Kamu hina dia. Kamu pukul dia. Kamu hancurkan dongeng yang susah payah dia bangun selama 4 tahun. Kamu sendiri yang membunuh sosok ayah di hati langit. Duar. Rasanya seperti disambar petir di siang bolong. Aku menoleh ke arah Purnomo. Pria itu sedang mengusap darah di bibirnya sambil menenangkan langit. Dia tidak marah. Dia tidak dendam. Dia justru tersenyum tipis padaku. Senyum memaafkan. Ya Allah, betapa kerdilnya aku. Aku merasa tubuhku mengecil. Jas mahalku terasa mencekik. Sepatu kulitku terasa berat. Semua atribut kekayaan ini tiba-tiba terasa seperti sampah. Aku kalah. Aku kalah telak. Bukan karena aku kurang kaya, tapi karena aku kurang manusiawi. Aku mengira cinta itu transaksi. Aku mengira ayah itu status biologis. Ternyata aku salah. Ayah adalah kata kerja. Ayah adalah kehadiran. Ayah adalah pengorbanan tanpa suara. Purnomo adalah ayah langit. Bukan aku. Aku hanyalah donor sperma yang kebetulan lewat. Perlahan, aku berlutut di tanah. Di depan mereka bertiga. Bukan untuk memohon cinta lagi, tapi untuk memohon ampunan pada nuraniku sendiri. Maafkan aku. Bisikku. Air mataku jatuh ke tanah kering. Maafkan aku Pur. Maafkan aku Alina. Maafkan ayah nak. Hening. Purnomo berjalan mendekatiku. Dia berjongkok di depanku. Tangannya yang kasar menepuk pundakku yang berguncang karena tangis. Sudahlah Mas Bara. Katanya lembut. Manusia tempatnya salah. Mas Bara orang hebat. Mas Bara punya tanggung jawab besar di luar sana. Jangan habiskan waktu Mas di sini. Langit aman sama saya. Saya janji. Nyawa saya taruhannya buat jaga titipan Mas Bara. Aku menatap mata Purnomo. Mata itu jernih. Mata orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mata orang yang bahagia dengan kesederhanaan. Aku merogoh saku jasku. Mengambil dompet kulit buaya yang tebal. Aku mengeluarkan kartu nama pribadiku. Kartu nama hitam dengan tulisan emas. Hanya ada nomor telepon satelitku di sana. Aku menyelipkan kartu itu ke saku jaket ojek Purnomo. Pur. Kataku parau. Aku tidak akan kasih kamu uang. Karena aku tahu kamu akan tolak. Dan uangku terlalu kotor buat ketulusanmu. Tapi tolong simpan kartu ini. Kalau suatu saat langit butuh biaya sekolah. Atau butuh apapun yang tidak bisa kamu beli dengan keringatmu. Tolong telepon aku. Izinkan aku berguna sedikit saja buat dia. Bukan sebagai ayah. Tapi sebagai donatur. Sebagai teman. Purnomo mengangguk. Dia menerima kartu itu. Baik Mas. Saya simpan. Aku berdiri.
menghapus air mataku. Aku menatap Alina terakhir kali. Dia sudah berhenti menangis. Dia menatapku dengan tatapan perpisahan. Tatapan yang mengatakan, "Kita selesai. Berbahagialah, Alina." Ucapku tulus. Kamu memilih orang yang tepat. Dia jauh lebih kaya daripada aku. Aku berbalik. Berjalan menuju mobil mewahku. Langkahku ringan. Beban di dadaku hilang. Sakit hati itu hilang. Digantikan oleh rasa ikhlas yang aneh tapi menenangkan. Saat aku membuka pintu mobil, aku mendengar suara kecil memanggil, "Om." Aku menoleh. Langit berdiri di pagar. Dia tidak lagi bersembunyi. "Om, jangan nangis lagi ya," kata langit polos. Kata bapak, "Laki-laki tidak boleh cengeng." Aku tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah aku buat selama 5 tahun ini. "Iya, Nak. Om tidak nangis lagi. Om pamit ya. Jadilah anak yang soleh. Jaga ibumu. Dan sayangi bapakmu. Dia pahlawanmu." Aku masuk ke dalam mobil. Mesin menderu halus. Mobil Rolls-Royce itu perlahan bergerak mundur. Meninggalkan rumah kontrakan kecil itu. Di kaca spion, aku melihat mereka bertiga melambaikan tangan. Sebuah keluarga kecil yang sempurna. Purnomo merangkul Alina. Dan langit digendong di pundak Purnomo. Mobilku melaju kencang meninggalkan kota Solo. Kembali ke Jakarta. Kembali ke hutan beton. Kembali ke singgasana emasku yang dingin. Aku merogoh saku celanaku. Masih ada satu benda tertinggal di sana. Sebuah mur baut kecil berkarat. Baut dari mobil Alina yang dulu aku simpan saat pertama kali memperbaiki mobilnya di hutan Kledung Pas. Baut yang menjadi saksi bisu pertemuan kami. Aku menatap baut itu. Benda kecil yang tidak berharga, tapi pernah menyatukan dua dunia. Sekarang aku sadar. Dalam mesin kehidupan mereka yang sudah berjalan sempurna, aku hanyalah baut cadangan. Baut terakhir yang tidak terpakai. Jika aku memaksakan diri masuk, aku hanya akan merusak mesin itu. Aku membuka jendela mobil. Angin jalan tol menerpa wajahku. Aku melempar baut kecil itu keluar. Membiarkannya jatuh hilang di jalanan panjang yang sunyi. Selamat tinggal masa lalu. Namaku Elang Dirgantara. Aku memiliki segalanya di dunia ini. Kecuali satu hal yang paling aku inginkan. Dan itu tidak apa-apa. Karena terkadang, mencintai seseorang berarti membiarkan mereka bahagia. Walaupun itu berarti tidak bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini di channel Dunia Beda. Jangan lupa bersholawat. Semoga kita semua dijauhkan dari penyesalan yang terlambat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tamat.